Oke. Ya Bu, silahkan bisa dimulai. Saya baik. mute. Ya, oke, makasih. Selamat pagi semuanya. Sebelum saya mulai, Bu Widya boleh tolong bantu ingatkan Pak Denny ya, Bu, dibantu untuk join ke kita. Ya, makasih ya, Bu. Ya, Oke, Iya, terima ini kasih. Pak Denny belum hadir ya Bu ya. ya, kan Ya, ada nanti. kelas, Bu. Oh ada, Nanti saya- yang ada kelas Pak Ya, Denny. Oh saya, iya. oh iya. Jadi Ya. saya juga ada kelas, tapi alhamdulillahnya udah selesai lebih dulu. Nah, Pak Denny sekarang masih ada kelas. Jadi mungkin Oh baru iya. jam 11 bisa gabung, karena jam 11 selesai kelasnya. Oke. Ya, Gitu saya ya. Tapi kontak nggak dulu apa-apa ya, ya, Nina. karena Oke, kita Saya akan kontak dulu ya. bergantian. Oke. Ya, ya baik. Selamat pagi para siswa ya, semuanya meskipun sedang WFH ya, tapi semangat ya, tetap semangat untuk belajar ya. Belajarnya sekarang lebih asik kan, nggak mesti datang ke kantor, ke sekolah ya. Nah, tapi tetap tugas-tugasnya pasti lebih banyak ya. Karena di kami juga di kampus ya, dengan masa WFH ini ya, mahasiswa juga sama tuh, tugasnya juga banyak. Jadi mau mau di rumah tetap, seperti belajar di rumah. Enaknya tidak perlu datang ke sekolah atau ke kampus ya. Baik, saya perkenalkan dulu nih. Nama saya, Nina Nurdiani ya, kalian bisa panggil Bu Nina nanti kalau ada pertanyaan. Kemudian di sesi ini saya ditemani Bu Widya Katarina ya. Beliau adalah dosen senior di jurusan arsitektur di Universitas Bina Nusantara ya, termasuk pendiri juga nih beliau ya. Nah, kemudian ada Kak Redi ya. Kak Redi ini saat ini sedang tugas akhir. Jadi menurut kami ya bolehlah untuk sharing ya ke kalian semua yang ingin tahu gimana sih belajar arsitektur itu. Nah, nanti Kak Redi akan cerita ya ke kalian supaya kalian ada gambaran langsung. Kalau kami kan dosen ya, mungkin wah kata dosen. Nah, tapi kata mahasiswa bagaimana ya? Nah, Kak Redi nanti akan bantu sampaikan. Nah, saya akan share dulu nih ya. Share tentang arsitektur tuh apa sih gitu ya. Jadi kalian harus tahu dulu nih arsitektur itu bidang ilmu yang bagaimana gitu ya. Nah, nanti setelahnya saya akan share kalau arsitektur di Universitas Bina Nusantara saat ini seperti apa, ke depannya seperti apa gitu ya. Nah, di samping itu setelahnya mungkin Bu Widya nanti akan sharing, Pak Denny juga nanti belum bergabung ya, akan sharing tentang profesi arsitek karena Pak Denny Setiawan kebetulan beliau aktif di Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, mungkin beliau bisa cerita tentang profesi arsiteknya lebih detail. Nah, terakhir nanti ada Kak Redi nih sharing tentang pengalamannya. Nah, kalau udah semua kita tampil gitu ya, sharing ke kalian, kalian boleh tanya ya, tanya apapun ya. Mungkin sambil tanya jawab sesekali saya akan tayangkan contoh ya, contoh maket-maket senior ya, yang tugas akhir yang ada di BINUS itu seperti apa. Ataupun contoh karya ya, karya desainnya kalau udah jadi sarjana arsitektur tuh seperti apa ya. Itu dan ada video tentang proses pembelajaran di BINUS ya nanti. Oke, saya share dulu yang pertama. Nah, saya mohon izin ini ya, matikan kamera nih ya Bu Iren supaya sinyalnya bisa baik ya. Ya, oke. Sebentar, saya cari materinya dulu. Ya, mudah-mudahan terlihat ya. Nah, jadi saya akan sharing tentang arsitektur dan arsitek gitu ya. Nah, saya akan mulai nanti dengan ini ya. Jadi tentang arsitektur apa, arsitek maestro dunia dan di Indonesia gimana, terus program studi arsitektur BINUS seperti apa, peluang karir lulusannya bagaimana, proses pembelajarannya bagaimana, dan contoh hasil karya mahasiswa arsitektur ya. Nah, saya mulai dengan arsitektur. Nah,
Kalau dengar kata arsitektur kayaknya keren gitu ya. Tapi sebetulnya, kapan sih ini dimulainya? Arsitektur itu muncul tuh kapan gitu ya. Sebetulnya arsitektur, munculnya itu secara tidak langsung sesuai dengan perkembangan peradaban manusia ya. Jadi kalau kalian ingat di sejarah tuh, zaman dulu, manusia itu cara untuk berlindung dari rasa dingin ya, atau panas, matahari yang terik ya, ataupun dari binatang buas. Nah, itu memerlukan satu ruangan. Nah, kalau kalian ingat dulu kemana tuh mereka ya, manusia-manusia zaman purba dulu ya, kira-kira kemana? Nah, mereka akan cari gua ya, cari gua untuk tempat berlindung atau membuat rumah pohon ya, rumah di atas pohon ya, untuk berlindung. Nah, seiring dengan perkembangan zaman ya, perkembangan waktu dan kepintaran manusia juga bertambah, manusia meningkatkan tuh kualitas ruangnya, ruang untuk tinggal atau ruang hidupnya. Yang dulunya tinggal di gua-gua, ya mungkin udah mulai berani membuat rumah panggung tadi ya, kombinasi antara ruang tinggal dengan rumah pohon. Nah, jadilah rumah panggung ya. Nah, kalau kalian belajar tentang arsitektur tradisional ya atau datang ke Taman Mini deh. Nah, itu banyak sekali ya contoh-contoh rumah panggung yang ada di Indonesia ya, karena kebetulan daerah kita daerah tropis, iklim tropis ya, yang pohon-pohonnya subur, tinggi-tinggi, hutannya lebat, banyak ya. Nah, disitulah manusia memulai tinggalnya. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan waktu ya, nah fungsi arsitektur itu akhirnya berkembang ya. Tidak sesederhana masa lalu, tapi akhirnya menjadi lebih kompleks, ya, apalagi saat ini ya. Nah, dulu belajar arsitektur itu mungkin, intuitif ya, intuitif. Nah, sementara intuitif tuh maksudnya, berdasarkan, eee, bakat ya, kita anggap, "Wah ini jago nih, jadi arsitek," gitu ya. Apalagi waktu di masa pembangunan gereja-gereja masa lalu ya, itu mereka, karena bakatnya, karena kepintarannya dalam bidang seni yang ditampilkan dalam bentuk bangunan ya, mahakarya yang ada sampai sekarang. Nah, tapi arsitektur itu bisa dipelajari sebetulnya. Nah, sekolah arsitektur yang zaman dulu itu kemudian berkembang, akhirnya masanya meja gambar ya, banyak. Nah, kalian belum lahir ya, masanya meja gambar begitu. Nah, berpindah sampai ke ranah teknologinya yang semakin berkembang. Sehingga ini gambar yang tampil di layar nih adalah suasana kantor konsultan saat ini ya. Ruangnya sangat, smart ya, nggak banyak lagi meja gambar tapi digantikan oleh komputer. Nah ini, saling berhubungan bisa lewat komputer ya. Untuk revisi gambar bisa sama-sama dilakukan di, software yang sama gitu, media yang sama ya. Jadi makin canggih sekarang. Nah, tapi arsitektur juga fungsi, lainnya ada. Jadi kalau kalian lihat bangunan ini nih, mungkin yang suka jalan-jalan, tahu ya, yang pernah ke Singapura ya, Marina, Bay Design ya, Marina Bay ya. Nah, ini ada hotel, ada semacam seperti perahu ya. Wah, perahu bisa naik ke atas, gitu ya. Nah, ini teknologi sebetulnya yang membantu. Walaupun, pembangunannya itu nggak semata-mata langsung dipindahkan ya, tapi ini karena konstruksi yang dihubungkan di, tengah gitu ya. Tapi dibangunnya ya, bertahap. Nah, ini karena teknologi ya. Jadi fungsi yang tadinya cuma satu akhirnya banyak ya, multifungsi. Ini contoh dari bangunan multifungsi yang mulai dari perbelanjaan, pusat perbelanjaan, exhibition center, ada museum, ada hotel, dan ada entertainment area di atas ya, bergabung. Ada juga arsitektur itu sebagai simbol, simbol dari, eee kesejahteraan pemiliknya. Jadi kalau kita lihat bangunan ini, nah ini bangunan ini pemiliknya kayaknya suka akan ornamen, klasik ya, kesannya mewah ya. Nah mungkin ada juga kalau anak milenial sekarang sih senangnya bangunannya simple, kecil, smart ya, minimalis gitu. Beda dengan yang ini. Jadi, ruang yang dibuat oleh sang arsitek juga akhirnya bisa mensimbolkan siapa penghuninya, siapa yang memilikinya, atau siapa penggunanya.
gaya karakter penghuninya seperti apa. Nah, bisa seperti itu. Terus juga arsitektur bisa mensimbolkan waktu ya. Ini kalau kalian lihat kontras nih ya antara bangunan modern ya, kaca ya, dan bentuknya simpel sekali ya, segitiga gitu ya. Disandingkan dengan bangunan lama nih di kanan kiri ya. Ini bangunan istana dulunya ya. Yang akhirnya sekarang dikembangkan jadi museum ya. Satu area yang menjadi destinasi wisata di Prancis gitu ya. Nah, ini juga ada. Nah, ini malah jadi masterpiece di masanya nih, di tahun 1900-an ya. Kenapa? Karena pavilion ini yang oleh Mies van der Rohe dibangun, ini simbol dari revolusi industri ya. Di masa lalu itu material bangunan kan banyaknya pakai batu, disusun gitu ya. Nah, revolusi industri saat itu menemukan bahan material baru nih, baja, kaca ya. Nah, sehingga ini meskipun sederhana berupa pavilion aja, tapi simbol dari kemajuan teknologi di dalam bidang arsitektur ya. Dan akhirnya ini menjadi sejarah ya. Dan mungkin juga bisa dikunjungi ya. Wisata juga, tempat wisata. Nah, jadi arsitektur itu selalu berubah ya, dan perubahannya itu mengikuti waktu ya, dengan berbagai variasi aspek yang mempengaruhi perkembangan arsitektur. Nah, kemudian siapa berarti arsitektur tuh yang wanita siapa, yang pria siapa gitu ya. Nah, saya kenalkan nih, siapa sih arsitek gitu ya. Nah, kalau di sini disampaikan orang yang merencanakan, mendesain ya, dan mungkin sampai pembangunan ya. Nanti ada contoh dari Pak Denny mungkin bisa sharing nanti ya terkait dengan profesi arsitek yang lebih detail. Nah, tapi kita waktu membuat satu desain juga kalau saat ini harus punya lisensi ya, punya sertifikasi gitu untuk seorang arsitek itu bisa membangun. Supaya tadi ya bisa menjamin bahwa bangunan itu kokoh, dirancang dengan baik, kuat, dan indah gitu ya. Kalau nggak ada lisensi, nggak bisa gitu ya, nggak punya hak untuk merancang ya saat ini. Dan itu lisensi bisa ada yang levelnya nasional sampai dengan global ya, dunia. Nah, ini beberapa bangunan yang sesuai sejarahnya ya, yang dibangun oleh para arsitek dunia ya. Ini kan kayak ornamen kalau kalian lihat ya bangunannya, kantor tapi kaya sekali ornamen. Karena tadi perubahan masa dari Renaissance ya, Renaissance ke revolusi industri ya. Nah, lalu ini mahakarya juga dari Frank Lloyd Wright ya. Jadi ini rumah yang dibangun menyeberangi di atas sungai, bukan menyeberangi ya, melintang di atas sungai. Nah, saat itu di masa tahun 1900-an mungkin ya, ini satu yang spektakuler ya, gitu. Oke. Lalu ada ini juga karyanya Antoni Gaudi ya, Sagrada Familia. Ini juga kalau kalian punya rezeki sempat berkunjung mendekati bangunannya, kaya sekali ornamen ya. Jadi dari bangunannya aja begitu banyak hiasan ya, dan begitu didekati kalau lihat detail kolom-kolomnya ini sangat banyak ornamen-ornamen dari keramik yang dipasang gitu ya. Indah sekali. Nah, lalu ini adalah sejarah mulai dari pendidikan arsitektur di dunia di Jerman ya, dari Bauhaus. Nah, sehingga sejak zaman itu pendidikan arsitektur akhirnya bisa dipelajari oleh siapa saja, bukan oleh orang-orang tertentu ya. Nah, ini juga sama ya, perkembangan ini kalau gereja yang terkenal ya, Roncam ya, gereja yang tadi kalau orang mengasosiasikan seperti tangan sedang berdoa. Ya, benar nggak nih kalau kalian lihat ininya ya, atapnya ya. Nah, kemudian juga ada nih sama gereja juga di mana Tadao Ando ya punya ide memasukkan apa namanya? Cahaya ya melalui celah ini. Nah, ini untuk membantu suasana di dalam ruang gereja itu jemaatnya bisa lebih khusyuk gitu ya, berdoa memohon kepada Tuhannya gitu ya. Nah, ini maestro kita ya. Ada salah satunya Frank Gehry ya yang membangun Guggenheim Museum. Kenapa ini saya angkat ya? Karena tadi peran arsitek itu ternyata juga sampai skala kota ya. Saat itu Bilbao itu terpuruk perekonomiannya sehingga wali kotanya itu mencari cara gimana sih untuk meningkatkan kota supaya turis datang ya. Jadi wisatawan meningkat. Nah, akhirnya mengundang Frank Gehry untuk membangun satu museum ya. Nah, dengan
karyanya Frank Gehry ini, Bilbao terangkat dan kunjungan wisatawan akhirnya meningkat. Perekonomian kota juga terbantu ya. Nah, idenya kalau kalian lihat nih ya dari sketsa aja nih. Jadi sebetulnya kalau jadi arsitek itu bukan seniman yang harus seperti pelukis ya. Apa namanya? Garis lukisannya bagus gitu atau gimana. Yang pelukis aja ada yang abstrak gitu ya. Nah, kalau arsitek itu idenya tadi Anda bisa coret-coret di satu kertas kosong lah atau melihat sesuatu dapat ide disalin ke dalam. Jadi biasanya tuh kalau arsitek tuh suka bawa buku sketsa kosong ya, kecil, sketsa kecil ya tadi untuk pencarian ide. Nah, nanti kalau udah jadi, nah dibuat lebih halus oleh tim studio di arsitek konsultannya. Nah, kemudian dibangun ya. Nah, ini juga yang wanita nih Zaha Hadid ya. Ini yang lumayan nih mendekon ya, dekonstruksi, memindahkan pemikiran bahwa bangunan arsitektur tuh harus flat ya, bukan pragmatis gitu modelnya tuh kotak gitu ya. Tapi dia dekonstruksi, dia dongkrak semuanya ya. Sehingga bangunannya tuh mungkin berani miring-miring gitu ya atau lengkung-lengkung. Nah, ini karena tadi kemajuan teknologi. Dulu yang tidak mungkin akhirnya sekarang menjadi mungkin terjadi gitu, mungkin terbangun. Nah, kalau ini contoh arsitek di Indonesia ya, yang masa lalu. Harusnya ada yang sekarang nih, saya belum update nih, yang masih yang muda-muda termasuk Pak Denny nih ya. Beliau punya studio arsitektur sendiri ya, nanti beliau mungkin cerita ya. Kalau ini Romo Mangun ini arsitek sosial. Jadi arsitek tuh mungkin ada yang tadi ya membangunnya untuk seorang klien gitu atau perusahaan atau kota. Nah, ini kalau ini masyarakat ya. Romo Mangun ini membantu masyarakat bantaran sungai di apa ya, di Yogyakarta ya. Kali Code. Akhirnya Kali Code, betul. Nah, Ya. ini ada ya. Nah, ini ditata ulang ya. Nah, begitu. Nah, ini Silaban. Ini hebatnya apa coba? Beliau itu kan non-muslim ya, tapi bisa membangun masjid terbesar se-Asia Tenggara di masa itu, ya. Dengan dinding-dinding yang poros ya, maksudnya mengalirkan ventilasi udara. Jadi dingin suasana di dalam masjid ini ya, yang berlapis nih ya, bertingkat. Dan juga ini membangun mercusuarnya Jakarta ya, Monas ya, Monumen Nasional. Nah, kalau ini, nah ini arsitek yang kolonial ya, di masa kolonial. Jadi di masa pertama pendidikan arsitektur masuk ke Indonesia di ITB ya, gitu waktu itu ya. Nah, setelah itu pembangunannya banyak yang berhubungan dengan pemerintah kolonial. Nah, ini Ciputra. Siapa yang nggak kenal Ciputra ya? Nah, beliau dengan keahlian arsitektur yang dimilikinya akhirnya membangun perusahaan sendiri, membangun banyak sekali perumahan di berbagai kota besar di Indonesia ya. Nah, jadi ini juga boleh nih salah satu yang banyak interior design tapi ya Pak Hendra Hadi Prana ini. BINUS juga termasuk salah satu sih yang dibantu beliau ya. Nah, jadi banyak sih sebetulnya ya arsitektur Indonesia dan konsultan arsitektur. Bahkan kalau kalian lihat ya, mungkin yang sekarang nih wali kotanya Surabaya ya, Putri itu latar belakangnya arsitektur pendidikannya. Kemudian Pak Ridwan Kamil ya, Gubernur Jawa Barat itu juga arsitektur. Atau presiden kita tuh Soekarno ya, Insinyur Soekarno, beliau juga latar belakangnya arsitektur. Jadi rata-rata memang punya mimpi gitu ya, punya visi. Makanya mesti jadi pemimpin kali ya. Mau merubah kota dengan lebih baik ya harus jadi wali kota, gubernur atau presiden kali ya. Kenapa? Karena tadi di pendidikan arsitektur itu ada dua sisi yang dipegang ya, sisi sainsnya ya sama sisi seninya ya. Otak kanan otak kirinya imbang gitu. Dan kita terbiasa untuk berkoordinasi dengan berbagai disiplin ilmu. Sehingga biasanya kalau di dalam proyek pembangunan tuh arsitek tuh jadi pemimpinnya ya, yang mengkoordinasi tenaga ahli dari teknik sipil, dari mekanikal elektrikal dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian nanti jadi arsitek ya, bisa punya studio sendiri nih seperti Budi Pradono, Yori Antar, Andra Martin, Kosmas Gozali, almarhum Ahmad Juhara, Yusing dan Pak Denny Setiawan sendiri nih ya yang nanti akan sharing. Beliau punya studio sendiri. Atau kalian bisa ini bekerja di perusahaan konsultan arsitektur. Ini beberapa konsultan arsitektur yang cukup besar yang ada di Indonesia gitu ya. Nah,
Oke, jadi itu sekilas tentang, apa namanya, eee, arsitektur dan arsitek gitu ya. Nah, sekarang saya akan secara singkat menyampaikan tentang program studi arsitektur di BINUS sendiri gitu ya, bagaimana ya, saat ini dan ke depan, ya. Jadi kita di BINUS tuh arsitekturnya alhamdulillah ya udah terakreditasi A dan saat ini usianya sudah 23 tahun. Nah, arsitektur itu ada di bawah Fakultas Teknik ya, di BINUS. Jadi di BINUS tuh ada 7 fakultas, nah salah satunya Fakultas Teknik, di dalamnya ada prodi arsitektur. Nah, kita punya tagline ya, seperti yang tadi saya sampaikan, melalui seni dan sains. Jadi ada 2 hal utama ya, untuk memproduksi arsitektur desain yang kreatif, inovatif, dan humanis, ya. Jadi, ini hal yang dicoba dikembangkan dan diminta ke para mahasiswa arsitektur. Nah, untuk visi misi ke depan, kita berharap tuh lulusan nanti menjadi future leaders ya, yang bisa meng-empower masyarakat untuk, membangun lingkungan binaan ya. Nah, lingkungan bukan alami ya, kalau binaan tuh yang dibangun oleh, perancang atau, ya salah satunya arsitek gitu ya. Nah, misinya ada 3 ya, selain tadi, menjadi future leader di, bidang profesional arsitek ya. Nah, kita berharap, para lulusan itu punya basic untuk apa, mengambil keputusannya itu memperhatikan, nilai lokal dan nilai global gitu ya. Sadar ada 2 hal ya yang perlu dipertimbangkan. Terus yang kedua, juga aware terhadap, budaya ya. Terus pembelajarannya yang modelnya kolaboratif dan memungkinkan untuk antar disiplin ilmu gitu ya. Jadi kurikulum kita tuh dikembangkannya sekarang multidisiplin. Kemudian mengembangkan cara berpikir kritis dan desain yang inovatif. Nah, terakhir kita juga, di dalam kurikulum, memberikan penekanan, skill dan pengetahuan untuk, kalian nanti kalau jadi arsitek bisa ya, memperbaiki kualitas lingkungan binaan dan, kehidupan masyarakat secara global, ya. Nah, ini harapannya BINUS sih sebetulnya. Jadi kalau lulusan nanti di BINUS, seperti apa sih harapannya? Nah, ini kalau lihat baca diagram ininya ya, nanti kalian akan dibekali global standard technical kompetensi, maksudnya pengetahuan inti arsitektur ya, majornya arsitektur dapat. Terus ditambah lagi soft skill. Nah, ini bukan mata kuliah, tapi embedded nanti, di dalam proses pembelajaran. Apa yang diharapkan? Mahasiswa nanti bisa, me-manage diri sendiri, bekerja teamwork, berkomunikasi, bisa memecahkan masalah dan membuat, keputusan ya, terus bisa mem-planning dan meng-organize, sama inisiatif and enterprise. Nah, nanti di dalam prosesnya kita bekali juga nih kemampuan employability dan entrepreneurial skill. Jadi kalian akan dapat informasi mata kuliah, entrepreneur, supaya tadi kita selalu bisa memungkinkan untuk mengembangkan usaha sendiri, nggak bergantung sama, perusahaan lain gitu ya. Bahkan mungkin kita menyediakan, lapangan kerja baru gitu. Nah, terus ini Inggris sama numerik pasti ya dan ICT. Nah, terakhir ini nggak di kampus lain mungkin nggak wajib ya, tapi di BINUS ini dibekali nih pengalaman internasional setiap tahunnya. Entah ikut kegiatan apa, kuliah umum guest lecture dari luar negeri ya, ataupun, ikut, join workshop, ataupun ekskursi ke luar negeri ya, atau study abroad dan lain sebagainya ya, itu akan dibekali. Oke. Nah, ini semangat kita ya, semangat dosen, mahasiswa, dan karyawan. SPIRIT ya, Striving for Excellence. Kita selalu, tekun, dan berusaha untuk menghasilkan karya terbaik, excellent. Perseverance, gigih ya, kalau ada rintangan tuh nggak gampang menyerah, tapi tetap berusaha berjuang. Integritas tinggi ya, ini sampai-sampai kalau nyontek aja langsung kalau ternyata ya, ketahuan nyontek lagi ujian, terus setelah diinvestigasi benar menyontek, nah ini di-DO. Ya, sampai seperti itu ya, supaya melatih tadi integritas yang tinggi. Respect. Nah, respect ini terhadap sesama, terhadap dosen ya, orang tua ya. Inovasi pasti nih, ini selalu digembar-gemborkan BINUS nih tagline-nya,
inovasi. Nih kalau lihat ini ya, sama ya, tagline-nya inovasi dan teamwork. Nah, ini tentang arsitektur BINUS saat ini ya. Jadi ke depannya kita akan mengarahkan mahasiswa itu menjadi arsitek profesional, pemimpin masa depan yang menguasai konsep desain arsitektur, entrepreneurship, teknologi informasi, dan berpikir multidisiplin. Mahasiswa juga dibekali kemampuan digital arsitektur, IT, multimedia, software, dan lain sebagainya yang mensupport perancangan arsitektur ya. Nah, ini untuk mahasiswa BINUS arsitektur ya, beda kalau di kampus lain nggak ada. Jadi ini program yang mulai 2024 ini. Jadi tadi kalian kan udah dapat info ya, dapat majornya, core-nya nih, mata kuliah arsitektur misalnya ya. Lalu ini yang mata kuliah dasar umum kayak bahasa Inggris, Pancasila, agama, entrepreneur ya, ini se-BINUS nih ya, semua dapat. Nah, di semester 4 dan 5 itu nanti mahasiswanya boleh milih tuh, apakah ambil jalur streaming arsitektur, jalur minor program, atau free elective. Nah, sekarang kan ada informasi tentang Merdeka Belajar gitu ya. Nah, BINUS mengadopsi itu ya, udah direncanakan sejak tahun lalu tuh sebelum Pak Menteri mencanangkan Merdeka Belajar ya. Nah, BINUS udah punya ide ini tahun lalu dan sekarang udah mulai di kurikulumnya diterapkan. Nah, nanti bedanya apa nih ya, kalau streaming ini ada di arsitektur nih, belajarnya semua untuk mensupport sebagai profesi arsitek gitu ya. Nah, mahasiswa boleh pilih ya, kalau minor program ini lintas fakultas, ya jadi kalian bisa belajar di fakultas lain, topik tertentu, yang paket minornya itu ada beberapa mata kuliah diambil. Nah, sementara yang terakhir free elective, kalian bisa dapat peluang untuk memilih mata kuliah dari berbagai prodi, yang ada di BINUS gitu ya. Jadi misalnya, arsitektur free elective ada 12 SKS. Nah, 12 SKS kalian bisa ngambil di sastra China karena ingin mengetahui tentang budaya Cina misalnya ya. Terus ngambil lagi di, DKV karena ingin mengetahui tentang, apa namanya ya, pengetahuan yang berhubungan dengan, komunikasi visual dan lain sebagainya. Jadi free elective itu, ini, apa namanya, bebas pemilih. Nah, nanti di semester 6 dan 7 ya, kalian dapat pengalaman, belajar di luar kampus. Kita bilangnya enrichment program. Nanti saya jelaskan enrichment program itu apa ya. Setelah enrichment program 1 tahun, balik lagi ke kampus mengerjakan final project gitu ya di arsitektur. Jadi deh sarjana arsitektur gitu ya. Nah, ini kira-kira nanti kalian belajar arsitektur tuh belajar apa aja sih gitu ya. Ada perancangan pasti nih ya dan komunikasinya. Terus building system, struktur, material, teknologi dan komputasinya. Belajar juga tentang teori budaya ya. Sejarah, teori urban ya, real estate dan interior. Nah, terus ada entrepreneurship, ini dari mulai menata ide bisnis sampai membuat prototipe dan mencoba validasi marketnya. Nah, ini yang tadi ya semester 4 dan 5 boleh pilih salah satu, nggak boleh semuanya ya, yang ini harus pilih salah satu ya. Terus yang terakhir ada pengkayaan enrichment semester 1, semester 2. 6 dan 7 maaf, jadi 2 semester maksudnya. Semester 6 dan semester 7. Nah, ini kira-kiranya ya, dan itu yang membedakan arsitektur BINUS dengan arsitektur di kampus lain. Pengkayaan 1 tahun di industri atau enrichment program tadi, itu membuat pengalamannya lebih banyak ya, informasi dari dunia realnya itu lebih banyak, nanti mungkin Pak Denny ataupun Bu Widya bisa sampaikan ya. Nah, ini yang enrichment program tadi. Kalian di dalam 1 tahun atau 2 semester bisa pilih tuh 1 track di antara 5 track yang ditawarkan. Mau intensif di perusahaan, mau membangun startup bisnis, ataupun riset, ataupun menjadi volunteer di lembaga sosial ya, atau studi abroad ke luar negeri nih ya, ke universitas partner kita. Belajar 6 bulan di kampus partner, nanti biayanya biaya BINUS ya, enaknya ikut program ini tuh kalian dan keluarga cuma nyediain living cost sih, tapi biayanya cukup biaya BINUS bukan tuition fee, biaya partner kan mahal sekali ya. Nah, karena kita punya kerjasama makanya memungkinkan study abroad ke luar negeri. Nah, transkrip nilainya nanti akan diperkaya oleh pengalaman di luar negeri tadi ya.
di mana gitu, di perusahaan di kampus mana, nilainya apa, itu dituliskan di transkrip nilai. Nah, ini partner kita ya, partner banyak, tapi ini yang saya tuliskan beberapa ya, masih banyak karena kita ada program tadi ya, enrichment program 1 tahun. Terus peluang karirnya, nah ini peluang karirnya nih, nggak cuma jadi arsitek profesional ya, ya, banyak sekali ya. Sesuai minat kalian nanti setelah jadi sarjana arsitektur. Nah, ini kira-kira keunggulannya ya. Yang pasti sih kemampuan digitalisasi dalam proses desain, ini yang kita, pastikan kalian akan dapatkan gitu ya, mampu. Nah, yang lain-lainnya, kemampuan wirausaha, enrichment, ilmu arsitektur yang selaras pasar kerja, itu, sejalan lah ya. Nah, ini biaya, kalian nanti cari tahu sendiri ya. Tapi yang pasti biaya kita tuh kompetitif lah, bukan jualan nih ya. Ini, informasi aja, jadi kalian nanti yang akan cari tahu. Dan bisa, tadi, sampai dengan studi lanjut di S2 atau dia bekerja pas wisuda tuh rata-rata di atas 85%. Nah ini, profil alumni kita. Nah kita beruntung nanti salah satunya Pak Denny akan sharing ya. Nah, yang lainnya, ada boleh, kalian browsing ya, ini masih muda nih, yang diangkat nih angkatan muda ya, Illusion. Oke. Nah, ini proses pembelajarannya, ini suasana di kelas ya, ini suasana di lab komputer, ini suasana belajar studio ya, salah satunya modelnya ya kayak gini lah, pakai laptop sekarang, nggak pakai meja gambar lagi. Terus diskusi di, eee studio ya, ada sesekali pameran ya. Nah, ini pengalaman dari senior-senior yang udah study abroad ke luar negeri ataupun, eee, native speaker dan guest lecture yang jadi partner kita, gitu ya, yang sudah jadi partner kita. Harusnya bertambah tahun ini ya, oke. Nah, ini tadi ya, kita encourage, mahasiswa juga buat ikutan kompetisi ya. Ini salah satu atau beberapa achievement-nya. Kemudian ini, nah di dalam proses perkuliahan juga kadang kita kerjasama dengan industri ya, produk bahan bangunan, ataupun dengan konsultan arsitektur untuk sharing. Ini pengalaman internasionalnya ya, join riset atau join workshop. Nah, sesekali nih mahasiswa, himpunan sih tepatnya ya, punya program yang studi ekskursi. Nah, bedanya, dengan study abroad, kalau study abroad kan memang belajar 6 bulan ya. Kalau ini, ekskursi selama 1 minggu lah ya, ke luar negeri, ke satu kota tertentu. Nah, nanti kita berkunjung ke univnya untuk dapat, kuliah umum, mengetahui fasilitas, suasana, belajar di kampus tersebut ya, dan kita juga berkunjung ke, beberapa apa istilahnya, karya masterpiece dari, arsitek dunia ya. Nah, gitu ya. Ini yang ke Jepang, yang ke Korea. Nah, ini kegiatan mahasiswa nih yang, sharing, ke publik ya, bikin pameran. Nah, ini himpunan nih, mahasiswa yang ngerjakan. Ini terakhir contoh karya desain mahasiswa arsitektur ya. Nah, ini contoh dari mahasiswa semester 2 ya, bikin desain rumah ya. Nah, ini kira-kira belajar beginilah nanti ya. Yang paling sederhana rumah tinggal dulu, pavilion ya, semester 1, semester 2. Nanti terus meningkat ya, galeri, kadang buat apartemen, buat asrama, hotel, dan lain sebagainya, sampai nanti akhirnya tugas akhir tuh sendiri-sendiri nih, seperti ini ya. Nanti, kalian merancang entah fungsi hotel, hotel kapsul, kantor, hotel resort ya, sekolah, seni, yang ini olahraga ya, sekolah olahraga, ataupun, bisa meredesain bangunan tua ya, konservasi, buat museum, atau merancang interior, merancang satu kawasan, cottage, atau, tadi ya, kantor, sewa ya. Nah, ini kabar terbaru ya, insya Allah tahun depan kami akan launching, BIM Lab di jurusan arsitektur BINUS. Mungkin nggak banyak ya di kampus-kampus arsitektur, lainnya punya lab sendiri gitu. Karena ini untuk mendukung proses tadi collaborative learning antar disiplin ilmu. Jadi nanti mahasiswa arsitektur, teknik sipil, dan interior design akan bergabung, dengan, software ini gitu ya.
dengan konsep BIM ini. Juga kita punya studio baru insya Allah. Maksudnya ini di-upgrade ya, ditingkatkan fasilitasnya sehingga pembelajarannya itu mudah-mudahan bisa jauh lebih baik dari yang sekarang. Gitu. Nah, untuk websitenya ini boleh nih kalian tengok-tengok ya website kami. https ya /nya 2 kali arsitektur.binus.ac.id gitu ya. Oke, demikian sekilas info dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan sharing dari Bu Widya singkat mungkin, terus Pak Denny gitu ya. Nanti terakhir Kak Redi. Makasih ya. Silakan Bu Widya boleh sambung. Mic-nya Bu di ini dulu Bu, maaf. Selamat siang para siswa ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan, nama saya Widya ya. Saya ada membantu di jurusan arsitektur ini sudah 23 tahun. Mungkin dari informasi-informasi yang dijelaskan oleh Bu Nina, kalian mau bertanya atau bagaimana? Ada yang kurang jelas? Nanti saya bantu menjelaskannya. Kita belajarnya sambil santai aja ya. Kalau yang kurang jelas tadi bisa ditanyakan, nanti saya ada jelaskan sedikit ya. Yang lain kan sudah dijelaskan oleh Bu Nina cukup lengkap ya. Nanti mungkin akan ditambahkan oleh Pak Denny. Iya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau Ibu boleh ceritain Ibu pembelajaran building teknologi sama studio arsitektur ya, perancangan arsitektur untuk mahasiswa ya. Harapan kita tuh kalau atau yang kita temui dalam proses belajar gitu. Kadang-kadang apa mahasiswanya suka bagaimana gitu, harapan kita gimana. Kaum milenial ya. Sekarang kamu belum mengenal kampus nih. Sekarang masih di SMA ya. Nanti semoga kalian dapat hadir di kampus, di kelas, ketemu kami para dosen ya. Suasananya di kampus itu berbeda ya dengan kalian sekolah di SMA. Kalian mesti punya inisiatif sendiri karena pelajaran di arsitektur itu kamu lihat sendiri berlimpah ya. Kalau yang rajin ya bisa mendapatkan banyak ilmu karena bergabung dengan jurusan-jurusan lainnya. Pelajaran yang pokok di arsitektur yang kita sebut stupa ya, studio perancangan untuk mendesain ruang-ruang dan lain sebagainya ya. Mulai dari rumah kecil sampai rumah bertingkat banyak ya. Selain itu, pelajaran stupa itu juga didukung oleh pelajaran teknologi bangunan yang harus mengerti tentang bagaimana cara membangunnya. Ya, juga dilengkapi dengan bahan-bahan bangunan yang sekarang sudah canggih ya, yang akan mendukung bangunan tersebut menjadi lebih wah gitu ya. Mungkin baja, kaca dan lain sebagainya. Dan bentangnya juga lebar-lebar ya sekarang, tidak seperti dulu. Ya, nanti ditunjang dengan ya interior seperti perlengkapan ruang yang dibutuhkan oleh tiap-tiap ruang. Tergantung jenisnya, mungkin apartemen, perkantoran atau banyak lagi lah yang lainnya, ya, mal-mal atau yang lainnya, cottage, hotel dan lain sebagainya. Mungkin kalian sudah dapat menangkap kira-kira sedikit pelajaran-pelajaran yang akan kalian dapat. Nah, itu nanti di sana yang tidak mengerti bisa kalian tanyakan. Ya, saya nggak banyak ini lagi. Ya, kalian mungkin bingung apa ini stupa, apa ini teknologi bangunan gitu. Silakan kalau mau bertanya.
Nah, kalau belum ada pertanyaan, kita coba lanjut ke Pak Denny ya. Pak Denny udah ada belum ya? Pak Denny sudah hadir kayaknya. Hadir, Bu. Oke. Nah, kita lanjut dulu ke Pak Denny deh. Nanti tanya jawabnya bisa di sesi akhir sekalian ya. Siap. Nah, silakan Pak Denny. Silakan Pak Denny. Iya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ini nggak ada suaranya mungkin karena ini kali ya daring gitu ya. Jadi teman-teman belum ada yang nanya, belum ada. Tapi saya bisa diinterrupt kapanpun ya teman-teman. Nama saya Denny Setiawan. Sebentar saya coba masukin slide-nya dulu. Ini cuma ada berapa murid? 15-an ya kayaknya ya. Ini yang berminat mendengarkan arsitektur, Pak. Oh, jadi ada break room ya, Bu ya? Ada beberapa jurusan lain gitu ya, Bu ya? Saya juga kurang tahu nih, Bu Iren yang tahu. Oke, teman-teman selamat pagi. Nama saya Denny Setiawan, saya arsitek. Saya kalau misalnya apa tadi Bu Nina sempat sampaikan, saya alumni dari BINUS. Sekarang balik mengajar. Saya juga murid atau mahasiswa dari Bu Widya tadi. Dulu Bu Widya tuh masih muda sekali waktu saya waktu saya belajar. Sekarang pun masih muda kok, ya Bu Wid ya. Jadi belum boleh pensiun. Semangat muda. Sebentar. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Bentar ya Bu, ada kendala teknis sedikit. Bentar. Salah. Oke. Nah, oke. Jadi saya masih ingat saya masuk ke BINUS itu 2003, belum terlalu lama lah ya, baru sekitar 17 tahun yang lalu. Nggak mengenal nggak mengenal apa itu arsitek, nggak pernah punya karir day kayak begini, nggak pernah nanya arsitek tuh kerjanya ngapain aja, which is dulu cita-cita saya tuh sebenarnya pilot bukan arsitek. Jadi sampai satu momen saya ngerasa kayaknya nggak bisa deh jadi pilot. Pilot kan mesti tinggi, mesti mata nggak boleh minus, lalu apalagi ya, gigi nggak boleh bolong. Jadi ya udahlah, nggak jadilah arsitek. Lalu masuklah nggak jadilah pilot. Padahal saya suka banget ngeliat pesawat dan lain-lain. Saya suka jalan-jalan, saya suka terbang. Sampai pada satu momen ya udah saya pilih arsitektur deh karena saya suka ngutak-ngutik barang-barang dulu waktu kecil gitu ya, waktu SD, waktu SMP. Akhirnya jadi masuk kuliah arsitektur. Dosen pertama saya ingat namanya Pak Indartoyo, beliau masih mengajar juga seangkatan dengan Bu Widya. Itu dosen pertama saya yang saya ngelihat bagaimana passionnya beliau menggambar di papan tulis sambil menjelaskan, dan gambarnya jadi dan bagus banget. Dan setelah itu satu persatu gitu ya diajarkan. Tarikan garis pertama saya megang penggaris itu Bu Widya yang pegangin penggarisnya. Saya masih ingat itu. Jadi dulu tuh mikir gini, aduh saya nggak jago gambar sebenarnya, cuma bisa nggak ya saya jadi arsitek? Ya end up sekarang kenyataannya saya jadi arsitek. Sekali lagi kalau punya pertanyaan langsung ditulis di chat room atau raise hand, nanti kita nanya ya. Saya nggak pengen buat ini serius, jadi saya mau lebih santai. Teman-teman bisa kan ya? Kan generasi Z, generasi milenial, kita seumur lah. Tadi Bu Nina sempat sampaikan saya punya studio kecil saya sendiri ya, 7-8 orang di kantor, mengajar juga di BINUS paruh waktu. Lalu ini udah nggak ada sih, udah nggak pernah syuting lagi, sekitar setahun yang lalu terakhir syuting, tapi saya lihat masih ditayangkan ulang gitu ya. Ada satu acara di First Media Channel namanya iDesign, itu saya komentatornya, saya yang bawakan. Lalu kalau dokter itu punya Ikatan Dokter Indonesia, arsitek itu punya gitu ya, Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, di pengurus nasional Ikatan Arsitek Indonesia, saya membantu di sana sebagai wakil sekretaris jenderal. Nah, teman-teman, bukan cuma di Indonesia, kiprah arsitek
Indonesia tuh ditunggu di dunia. Makanya saya dikirim juga jadi representatif di Arcasia Committee for Young Architect. Jadi saya tugasnya melaporkan teman-teman arsitek muda di Indonesia itu kayak gimana. By the way, saya nggak mau banyak bicara tentang ini. Saya mau kita senang-senang mulai dari slide yang ini. Nggak salah slide kok saya. Anda kenal teman kita yang lagi main ini? Namanya Tarzan. Saya nggak tahu nama aslinya siapa, tapi he knew as Tarzan. Dulu ceritanya awal mula arsitektur itu manusia tinggal di hutan gitu ya, lalu mereka ketemu banyak musuh, ketemu Simba, ketemu pamannya Simba dan lain-lain. Dan akhirnya mereka berusaha untuk counter itu. Ada beberapa yang kuat gitu ya, yang akhirnya bisa jadi penguasa rimba. Tapi ada juga orang-orang yang orang-orang biasa gitu yang akhirnya pindah ke dalam gua-gua. Nah, itu mulainya arsitektur. Gitu teman-teman. Jadi sejarah manusia mencatat bahwa manusia itu selalu berpikir bagaimana menciptakan hunian yang nyaman. Pada zaman Uncle Fred, teman-teman pernah nonton ini nggak sih? Masih nonton nggak? Udah enggak ya? Ini zaman saya jangan-jangan nih. Fred and Auntie Flintstone. Zaman itu ada filmnya dan saya suka banget tuh filmnya. Filmnya masih jadul banget. Tapi by the way, di situ diceritakan bahwa si Fred ini punya mobil yang dibuat dari kayu, bannya batu dan rodanya nggak berbentuk bulat. Gitu. Dan di mana Fred tinggalnya dalam gua. Bagaimana suasana interior design di dalam guanya seperti ini. Gitu ceritanya. Dan ya ini fiksi lah ya, tapi by the way ini sejarah manusia. Sejarah manusia mengenal arsitektur. Jadi gitu. Saya agak cepat aja karena saya punya 100 slide. Teman-teman cari di Netflix. Ini generasi Z, saya harus bicaranya Netflix, Spotify, apalagi sih teman-teman mainnya PUBG. Ya, Ian dan kawan-kawan lah ya. Teman-teman cari film ini, The Art of Design. Kalau teman-teman berpikir mau jadi arsitek, makanya judul saya tadi, Anda berani jadi arsitek nggak? Lihat dulu pekerjaan arsitek itu seperti apa. Kalau orang masuk ke dokteran tuh berpikirnya pengen jadi dokter gitu. Kalau mau masuk arsitektur harus memastikan diri, memantapkan diri, kepengennya jadi arsitek. Di film ini, The Art of Design, ada satu arsitek kebangsaan Denmark kalau saya nggak salah, namanya Bjarke Ingels. Si Denmark apa Norwegia ya, saya lupa. Si Bjarke ini akhirnya, saya sebelum itu, Bjarke tuh dulu cita-citanya nggak pengen jadi arsitek. Bjarke ceritanya dia sebenarnya pengen jadi komikus. Jadi kerjaan dia tuh menggambar gitu, dan akhirnya end up karena saran dari orang tuanya dia jadi arsitek. Gitu. Jadi dia arsitek keren loh. Akhirnya dia bikin bangunan, banyak sekali bangunan, dan Anda teman-teman nonton sendiri nanti karya-karyanya Bjarke. Dan ketika dia sudah agak mapan sedikit, lalu semua karya-karyanya itu dibikin komik sama dia sesuai dengan keinginan dia. Nah, ini bukunya bagus banget. Jadi teman-teman nonton dulu tadi The Art of Design yang episodenya Bjarke, habis itu nonton ini. Itu teman-teman bakal dapat banyak deh kalau misalnya pengen jadi arsitek. Itu. Nah, di sisi yang lain ada satu cerita lagi. Ini ada film lagi. Saya ngomongin film aja deh di awal deh, biar teman-teman nggak bosan. Ada satu film. Ini cerita tentang anak seorang arsitek. Terus bapaknya jarang pulang karena terlalu cinta sama profesinya sebagai arsitek. Terus bapaknya saking cintanya meninggalnya pun dalam perjalanan tugas. Jadi di sebuah stasiun udah agak berumur gitu ya, dia meninggal serangan jantung. Lalu anaknya dengar, katanya sih kata orang bapak saya tuh terkenal banget gitu. Anaknya nggak tahu kalau bapaknya terkenal. Dan dia mulai mencari tuh satu persatu. Emang bener ya bapak gue terkenal? Emang karyanya apa aja sih? Dan teman-teman ternyata si bapaknya ini kebangsaan Amerika, Louis Kahn ini, dia punya satu karya di Bangladesh.
Nah, tahun lalu saya ke Bangladesh. Saya ke Dhaka, saya ngelihat gedung parlemen atau gedung DPR MPR Bangladesh. Ini gedungnya. Apa namanya? Abaikan saja yang lagi foto di situ ya. Tapi ceritanya saya naik Uber, di sana nggak ada Grab, nggak ada Gojek ya, nggak ada Gokar. Saya naik Uber, terus si supir Uber nanya sama saya, tentunya dalam bahasa Inggris bukan bahasa Bangladesh ya. Dia nanya begini, Anda ngapain di Bangladesh? Karena jarang orang sebenarnya yang datang ke Bangladesh. Oh iya, saya jalan-jalan, saya arsitek Pak, saya bilang gitu. Oh, Anda arsitek? Anda pasti kenal ini dong, arsitek yang bikin gedung parlemen kami. Oh, Luikan, tahu Pak saya. Iya, itu pahlawan nasional. Kalau nggak gara-gara dia, kita nggak punya gedung yang menandakan Bangladesh itu bangsa merdeka, bangsa hebat. Gila ya, ternyata arsitek tuh bukan profesi. Saya sering banget ketemu orang nganggap arsitek itu sama kayak tukang gambar. Enggak, arsitek tuh bisa bikin gedung yang quote-unquote memerdekakan sebuah bangsa. Nah, si anaknya Luikan itu datang ke bangunan ini. Terus dia ngelihat, wah gila ya, bapak gue ya terpantas aja keren banget gitu. Sampai sekarang, long story short, sebenarnya uang upah Luikan menggambar itu belum dibayar sebenarnya sama bangsa Bangladesh. Jadi Bangladesh itu satu negara yang berhutang banyak sama arsitek. Makanya Luikan orang Amerika itu jadi pahlawan nasional di Bangladesh. Gila ya, keren banget. Nah, teman-teman di Indonesia, kalau teman-teman perlu tahu gitu ya, kita sedang membangun. Kemarin tuh kalau nggak ada COVID kan kita mau pindah ibu kota dan lain-lain. Itu banyak tuh kan arsitek yang terlibat. Jadi kalau misalnya teman-teman mulai dari sekarang, oke, kayaknya menarik nih jadi arsitek, ya itu berarti momen yang tepat karena karena ini sedang masanya kita akan membangun. Nanti saya akan cerita beberapa tentang apa yang sedang kami kerjakan di kantor ya. Tapi saya mau kasih lihat dulu ini foto-fotonya kalau lagi bahagia, gitu ya supaya nggak nyesel dulu. Ini foto-fotonya teman-teman waktu habis setelah begadang gitu ya 1 mingguan mereka foto bareng-bareng. Yang di tengah yang cowok sendiri masih kelihatan kayak mahasiswa kan ya. Ini lagi gembira tuh, lagi bahagia. Tapi ada juga momen-momen sedih, misalnya sebelah kiri atas tuh nggak tahu tuh kenapa dia sedih gitu kan, entah dikomentarin buruk gitu sama dosennya atau apa ya, nggak tahu. Itu kehidupan mahasiswa arsitektur. Bikin maket, ada yang suka bikin prakarya gitu ya, seni rupa atau apa gitu ya. Nah ini kerjaan teman-teman nanti. Masa pandemi ini nggak tahu kapan akan berakhir, tapi saya juga sebenarnya rindu gitu ya mengajar di kelas bareng-bareng sama teman-teman. Nah semoga semuanya akan aman lah. Kalau kayak sekarang kita stay at home dulu aja. Di sisi yang lain, di waktu yang lain gitu ya, saya ngajak mahasiswa saya untuk kita belajar di proyek saya sendiri. Ini momen-momen yang menyenangkan karena kadang-kadang di kampus itu mereka nggak tahu sebenarnya mereka gambar tuh apa. Dan di lapangan di proyek itu saya bisa menjelaskan ini loh gambarnya, ini hasilnya. Dan bisa dibuktikan mereka jauh lebih mengerti tentang konstruksi. Ini yang dikerjakan arsitek nanti ketika bekerja. Kita jemur-jemuran gitu ya, tapi fun gitu ngelihat apa yang kita coret-coret di kertas tuh jadi kenyataan. Ini interaksinya. Nah, ini semester awal nih. Ini mungkin pas ngerjain ini nanti ketemunya sama Bu Widya. Atau saya nggak tahu bakal ketemu saya apa enggak gitu ya, kalau misalnya kalian di BINUS. Jadi bikin prakarya. Harus siap nih teman-teman mentalnya. Terus dulu saya masih ingat banget, Mami, ibu saya bilang, Den kok jadi kayak anak TK lagi ya bikin prakarya kayak begini. Ya iya gitu, memang harus. Jadi kalau kalian suka senang-senang belajar bermain gitu ya arsitektur bisa jadi pilihan yang tepat sih. Nah akhirnya setelah main-main itu mulai coret-coretan kertas gitu kan. Ini karya teman-teman mahasiswa juga, waktu itu kita punya workshop di Surabaya. Ini coret-coretan saya nih. Ini pekerjaan saya gitu ya, saya nyoret-nyoret di iPad, sekarang kayak begini caranya. Nah dulu mikirnya aduh kok gitu banget ya, ternyata setelah ini karya arsitek-arsitek Jepang teman-teman.
mereka di Jepang itu masing-masing kantor punya piaraan dan mostly anjing. Jadi masing-masing arsitek itu bikin mainan atau rumah-rumahan buat anjingnya sendiri. Jadi ini karya-karyanya. Jadi kalau kalian punya punya anjing di rumah, bisa jadi kuliah arsitektur untuk bikinin rumah buat anjing kalian. Well, itu oke kok. Nah, saya harus bilang gini, kalau teman-teman ngelihat kota Jakarta atau ini penabur kota wisata ya, di dekat kalian kota wisata udah perumahan yang lumayan lah ya. Tapi ada banyak tempat di Jakarta misalnya, aduh kalau gue bisa punya kesempatan pengen saya rubah deh gitu. Nah itu itu pas banget kalau kalian mau jadi arsitek. Ini beberapa proyek saya ya, saya agak cepat aja. Diminta untuk bikin rumah gitu ya. Ini denahnya nanti akan berkutat dengan gambar-gambar seperti ini. Ini jadinya. Ini ada di Jakarta. Ini proyek saya 4 atau 5 tahun yang lalu, saya lupa. Saya gelisah gitu ya ngelihat rumah yang di sebelah kanannya istana Barbie banget sih, saya nggak suka gitu ya. Terus udah gitu saya bikin yang lebih Denny lah. Ini dalamnya. Ini teman-teman, ini dalamnya ada kolam renang, ada tempat bermain, ada ini atasnya ini kamarnya. Jadi kamarnya dia 2 tingkat, di bawah bisa tiduran, di atas bisa jadi ruang kantor. Tapi saya nggak yakin dia kerja di situ. Main PUBG juga bisa di atas, main ML bisa di atas, main Dota bisa di atas. Itu ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di rumah ini. Ini contoh-contohnya. Dan saya ngerasa saya nggak bakal bisa bikin bangunan seperti ini kalau dulu nggak pernah diajarin narik garis yang baik sama Bu Widya gitu. Jadi kalau saya bisa bikin ini ya amal pahalanya semuanya ke dosen-dosen dulu lah. Ini proyek kedua, saya cepat aja. Ini denah-denahnya. Jadi kalau teman-teman suka gambar-gambar denah gitu ya, saya suka dari dulu tuh gambar-gambar denah. Jadi hal yang paling menyenangkan buat saya selama saya menjadi arsitek adalah saya menggambar denah. Gitu ya, ini denah-denahnya dari 2 dimensi jadi. Dan ini butuh proses, butuh kesabaran, butuh persistensi, butuh butuh ketekunan gitu ya untuk bisa menghasilkan ini. Ini nggak cuma rumah-rumah yang gede gitu ya. Saya pernah nanganin satu keluarga tinggal di satu rumah kecil banget dan anggota keluarganya banyak banget gitu. Jadi cuma 6 kali 16 meter kalau nggak salah. Yang tinggal 7 atau 8 orang. Jadi udah kayak kelinci, udah kayak kandang kelinci. Jadi punya budget terbatas, dan saya punya budget segini, bisa nggak bikin? Jadi akhirnya saya bikin ini denahnya lagi-lagi, ini potongan yang nanti akan kamu gambar gitu ya. Nah ini depan rumah, ini dalamnya, dan keluarga ini kalau saya datang gitu ya ke rumah ini, saya selalu disambut, dimasakin makanan, istilahnya mereka happy lah tinggal di sini. Dan arsitek menjadi salah satu profesi yang bisa bikin orang bahagia. Ini perangkat sisir barang-barangnya sih kecil lah, si kembar, anaknya kembar 2. Dan ini beda lagi nih, ini rumah murah. Lalu jadi arsitek. Oh ya, sebelum saya masuk kuliah arsitektur tuh saya sering nonton dulu di Indosiar, bukan sinetron azab ya. Sinetron azab. Di Indosiar tuh ada namanya Rumah Idaman. Rumah Idaman yang bawa acara itu arsitek, namanya arsitek Endi Ibu Indar, saya masih ingat banget. Terus saya mikir gitu ya, gila ya, satu rumah, padahal rumahnya kayak kecil tapi bisa diomongin satu episode setengah jam minimal. Terus akhirnya saya punya kesempatan untuk beberapa proyek saya diliput. Jadi
Ya begini-begini udah pernah masuk di Trans 7, udah masuk di Net TV, udah pernah masuk di Metro, udah pernah masuk di beberapa channel di RCTI. Kalau misalnya teman-teman lagi pas kebetulan hoki gitu ya, nontonnya silet gitu ya, ada kadang-kadang ada muka saya di situ. Jadi ya itu sekelumit profesi arsitek lah ya. Jadi kalau teman-teman punya cita-cita untuk berkarya, nyoret-nyoret, terus bangunannya jadi kayak bikin prakarya, ya mungkin salah satu profesi yang kalian bisa pertimbangkan adalah profesi arsitek. Saya cepetin ya, biar kita bisa punya sesi tanya jawab. Di rumahnya nggak mau mewah gitu ya, justru malah kesederhanaannya dianggap sebagai sebuah hal yang mewah, karena di Jakarta udah terlalu banyak barang mewah. Nah dia pengen punya rumah seperti di kampungnya dulu di Purwokerto gitu. Jadi ya ini di Jakarta Selatan. Tapi suasananya kayak nggak di Jakarta gitu, karena ada banyak pohon, rumahnya pun batu-batu, dan ya sekali lagi keluarga ini adalah salah satu keluarga klien saya yang happy karena rumahnya terdesain dengan bagus. Nah itu market saya tuh biasa bikin market kayak gitu di kantor. Ini rumahnya sederhana, tapi saya juga masih bisa mainin lampu-lampu yang menyenangkan. Nah, kalau teman-teman nanya, Kak Denny, proyek pertama Kak Denny itu kayak gimana sih? Seberapa besar gitu? Nah, ini proyek pertama saya, 3 kali 3 meter persegi, 3 kali 4 meter persegi, di bukit di Bali, namanya Bukit Bedugul. Jadi, ini proyek pertama saya, proyek uji coba lah, ngetes, Denny bisa nggak sih ngegambar, bisa nggak sih jadi, gitu ya. Dan akhirnya si owner ternyata ngerasa saya oke, saya dikasih sebuah rumah yang saya desainkan. Lalu saya eksperimen, saya bikin rumah pakai styrofoam. Gitu. Jadi ternyata jadi tuh rumah pakai styrofoam, dingin lagi. Ini rumahnya kebanyakan materialnya bahan-bahan bekas gitu ya. Itu keramik-keramik bekas, beli di pasar lowak gitu. Terus gitu. Ya banyak hal lah yang bekas di rumah ini. Itu ownernya. Sahabat saya. Nah, rumah doang ya Pak? Enggak cuma rumah doang. Ini bisa bikin taman bermain anak-anak nih di Jakarta Barat, di Srengseng. Gitu ya, namanya Playfield. Nah, ada kolam renang, ada tempat gym, ada ya pokoknya tempat bermain anak-anak kayak clubhouse buat anak-anak. Di sebelah kanan tuh trampolin. Jadi anak-anak bisa loncat-loncat tinggi gitu di situ. Ada restorannya dibikin supaya anak-anak happy gitu ya, dan emaknya juga happy. Gitu. Jadi inspirasinya dari Lego. Gitu. Jadi ya ini bentuk main-main lah ya, main-mainnya arsitek. So ini cepat aja, ini di Palangkaraya gitu ya, saya punya kesempatan untuk mendesain satu kantor partai politik yang kalau kita ngelihat ya partai politik serem gitu ya. Saya mau bikin partai politik ini supaya bisa lebih dekat dengan dengan kaula muda gitu. Jadi saya skip aja videonya. Ini rumah inspirasinya dari rumah adat Kalimantan Tengah, rumah adat suku Dayak gitu ya, rumah betang yang saya modifikasi jadi lebih modern. Di situ ada satu teater kecil, jadi orang-orang, anak-anak muda kalau misalnya mau skateboardan atau mau teateran gitu ya, itu bisa pakai di situ. Jadi partai politiknya jadi nggak serem. Nah, gedung bangunan tradisional itu bisa dipakai, bisa dipinjam untuk kawinan dan lain-lain. Gitu. Nah, ini kayaknya proyek terakhir deh. Bukan cuma di Jakarta, kalau tadi di Kalimantan Tengah, ini di Manado, di Sulawesi Utara. Saya punya kesempatan bikin satu restoran, kafe gitu ya di sana. Di pinggir pantai, saya bilang sama kliennya, Pak, saya mau inspirasinya kayak perahu nelayan gitu. Terus saya mau pakai struktur baja, Pak. Lalu saya mau pakai kontainer bekas. Dan akhirnya disetujui, walaupun perdebatannya alot gitu ya, karena kalau misalnya ngomong sama orang Sulawesi kan ngomongnya mesti ikutan keras gitu ya. Jadi ini denahnya. Sekali lagi, profesi yang memungkinkan kamu menggambar terus jadi kenyataan tuh, itu profesi arsitek. Dan bisa ditempati.
Ini gambarnya sebelum warnanya dirubah gitu ya. Ini bukan jadi ya teman-teman ya. Ini gambar desain. Ini sketsa 3D-nya gitu ya. Ini semua by komputer, udah nggak pakai mesin gambar segala macam. Ini jadinya. Ini jadinya siang-siang. Nah, sebelah kanan kalau kalian lihat itu udah pantai, pantainya Boulevard, pantainya Mega Mas Manado. Ini kalau malam. Ini suasana malamnya. Jadi saya foto pas lagi nggak ada orang sih. Saya malam-malam udah tutup gitu ya, baru saya foto sekitar jam 11 malam waktu Manado kalau nggak salah. Jadi udah pada tutup. Ini restorannya lumayan lah. Jadi kalau kamu ngelihat banyak limitasi atau banyak keterbatasan orang membuat sesuatu, ya mungkin jawabannya di profesi arsitek. Tapi saya mau, ini slide terakhir saya. Teman-teman ada yang fans Liverpool? Tim juara, tim terbaik di dunia itu namanya Liverpool, teman-teman. Saya gambar ini saya ambil beberapa tahun yang lalu gitu ya. Saya masih ingat banget. Saya lagi berpikir tentang profesi arsitek. Gimana kami hidup? Ternyata saya mengambil inspirasi dari seorang pemain bola namanya Muhammad Salah gitu ya. Orang sebenar-benarnya dia tetap aja dia namanya Salah. Orang Mesir, pemain Liverpool. Dibayar 90.000 pound per pekan. Itu setara dengan 100 jutaan gitulah, 150 jutaan seminggu. Can you imagine? Pekerjaannya dia apa? Main bola. Main. Nah, habis itu saya mulai menghibur diri saya, kayaknya bener deh, saya jadi arsitek, apa sih pekerjaan yang saya buat? Saya main-main, saya gambar denah, which is itu gue suka, nggak usah dibayar pun saya gambar kok. Saya jalan-jalan, dibayarin klien. Ke Manado tuh dibayarin klien. Ke Kalimantan Tengah tuh dibayarin klien. Sampai studi banding, waktu itu bukan saya yang jalan, ada partner saya yang jalan. Itu ke China, ke Ningbo, itu juga dibayarin klien. So kalau kamu berpikir tentang mencari profesi yang kamu bisa bersenang-senang, karena profesi sebaik-baiknya profesi adalah profesi yang hobi yang dibayar gitu. Jadi, nah itu sekelumit cerita saya tentang profesi arsitek. Nah saya berharap teman-teman bisa punya pertanyaan supaya kita bahas gitu, supaya seru. Kita masih punya waktu kan ya. Jadi itu aja dari saya. Mudah-mudahan ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa jadi pemancing diskusi sebelum kalian menentukan kalian masuk jurusan apa. Sekali lagi, kalian bersyukur karena di zaman saya nggak punya karir D. Saya nggak bisa bertanya profesi arsitek itu kerjanya ngapain aja sih gitu. Saya nggak punya. Dan saya pikir kesempatan ini perlu kamu manfaatkan sebaik-baiknya untuk nanya dulu sebelum nyesel. Satu hal lagi yang saya mau bilang adalah masa depan kalian itu punya kalian sendiri dan kalian harus tentukan. Saya cuma mau ngejalanin sesuatu yang saya suka doang. Yang saya nggak suka, saya nggak mau jalanin. Mau dibayar seberapa banyak pun, saya nggak mau jalanin. Artinya, saya sering dapetin gitu ya, mahasiswa yang datang ke kampus, kamu kenapa masuk jurusan arsitektur? Disuruh orang tua saya. Jangan. Ya, mesti punya kekuatan atau mesti punya keyakinan kalau kamu mau masuk jurusan arsitektur, oke, 7 tahun lagi saya mau jadi arsitek, dan ini adalah jalan saya untuk hidup. Gitu teman-teman, saya tunggu pertanyaannya. Makasih. Makasih Pak Denny, menginspirasi ya cerita Pak Denny, real tuh, profesi arsitek dengan berbagai karyanya ya. Alhamdulillah, udah termasuk yang sukses nih Pak Denny nih, alumni kita. Baik, terakhir mungkin boleh Kak Redi cerita jadi mahasiswa arsitektur gimana. Nanti setelah itu baru kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan Kak Redi. Terima kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para peserta acara Karir Day dan Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Redi Rafati Amin selaku mahasiswa jurusan arsitektur tahap akhir di BINUS. Bicara soal pengalaman tadi ya, kalau yang anak-anak mahasiswa ini pada pengen tahu ya.
pengalaman kan kalau dibicarain secara luas itu kan pasti banyak banget ya, bukan dari segi ilmu aja, kita juga bisa dapetin dari segi lingkungan dan dari cara kita bersosialisasi. Dan apa sih hal-hal yang kalian harus hadapi para calon mahasiswa BINUS? Pastinya persiapan perlengkapan yang memang mencocoki dengan jurusannya, terutama kalau saya kan ngambil jurusan arsitektur, tentunya selain alat gambar itu apa sih yang mewadahi kita nanti untuk tetap mengikuti perkembangan yang ada ya, kurang lebih bisa dibilang kalian juga harus bisa mempersiapkan diri untuk memiliki laptop yang dimana mendukung untuk software-software yang akan terus berkembang gitu sih. Itu pengalaman saya pertama. Jadi kalian tuh sebelum masuk dunia perkuliahan, kalian harus selalu siap maupun di jurusan apapun itu kan pasti kan akan terus berkembang. Itu kan namanya laptop pasti akan terus mendukung kalian gitu. Nah, tapi kalau bicara perkuliahan secara umum atau general, hampir dari setiap jurusan juga membutuhkan laptop. Nah, selebihnya kuliah di sini tuh juga mengajarkan kita untuk jadi mandiri, di mana mulai dari cek jadwal kelas itu nanti kalian tuh disediain namanya website mahasiswa kalian sendiri. Jadi di mana kalian bisa cek jadwal kelas ke depannya, nggak selalu harus dikasih tahu dan dijadwalkan. Jadi kalian tuh harus cek terus tuh. Kadang jadwal berubah, kalian cek lagi ke jadwal itu. Nah, terus mandiri dalam arti apa lagi, pembayaran tiap semester itu walaupun memang di BINUS ini sudah menerapkan sistem auto debit, nanti pembayarannya itu akan ditarik langsung, tapi kalau memang terlewat itu kalian harus tetap mengurusnya sendiri dan lain sebagainya. Nah, bicara di luar secara umum, awal-awal perkuliahan tuh kan pastinya perkenalan dulu tuh sama para teman-teman kan dan juga para dosen, perkenalan dari tiap aturan dosen, gimana cara mereka mengajar ya dan lain sebagainya. Nah, kalian tuh harus tahu peraturan-peraturan kampus yang kalian harus turut itu seperti apa sih? Kayak salah satu contoh utama yang mungkin paling umum itu kan kalian harus masuk kelas tepat waktu agar tidak dihitung absen. Karena kalau yang kalian di sini mahasiswa belum tahu, kalau kita tidak masuk kelas lebih dari 3 kali itu bisa dibilang dihitung gagal dalam mata kuliah tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal gagal, nggak cuma dari segi tidak mengikuti kelas saja, bahkan bisa karena telat sewaktu ujian nanti. Nah, ini kenapa saya bilang ada hal gagal lainnya, karena saya juga ngambil dari pengalaman pribadi saya, di mana saya dulu sempat mengikuti OTS yang di mana saya telat yang akhirnya menyebabkan saya gagal di mata kuliah tersebut dan harus mengulangnya. Nah, lalu peraturan terpenting yang terakhir dalam kampus itu sebenarnya udah disampaikan oleh Ibu Nina tadi, yaitu ketika ujian yang namanya nyontek itu kan udah pasti nggak boleh ya. Di sini jika memang ketahuan kalian udah dijamin langsung drop out, jadi jangan macam-macam deh nanti ketika kalian ujian ya belajar yang benar dan kerjakan semampunya aja, semampu kalian gitu. Kalau emang pengen belajar, ya itu kan namanya susah, itu kan memang beda ya, beda-beda tingkat levelnya, sifatnya. Tapi kalau emang udah coba, pasti dikit demi sedikit pasti akan bisa kok kalian ini. Nah, selain secara perkenalan, awal-awal perkuliahan itu, kita juga diperkenalkan tuh apa tuh yang namanya arsitektur, belajar memahami terbentuknya sebuah bangunan sesuai fungsi dan pengerjaan. Tugas di awal-awal itu banyak masih menggunakan metode manual, di mana menggambar itu masih umum menggunakan alat gambar dan alat tulis. Nah, baru nanti inilah masuk ke semester, itu kan berlangsungnya dari semester 1 sampai semester 2. Nah, ketika masuk ke semester 3, itu di mana kita udah diperkenalkan untuk menggunakan media laptop atau yang biasa disebut pengerjaan secara komputasi. Nah, di sini tuh kita harus benar-benar ngulik sendiri, seperti pakai software apa yang kita gunain. Kan kita namanya udah kuliah, pasti kan kalian tuh harus mandiri ya. Dalam arti mandiri tuh nggak cuma yang tadi saya sebutin sebelumnya, tapi juga kalian yang keinisiatifan seperti yang Ibu Widya tadi sebutkan, kalian bisa cari informasi sendiri, nggak kayak zaman SMA dulu yang apa-apa tuh harus selalu dituntun guru dan dikasih tahu ataupun diarahin. Nah, kalau saya sendiri secara pribadi ketika memang nggak tahu dalam suatu hal atau mungkin yang tadi spesifik saya sebutin harus pakai software apa dalam mengerjakannya, itu pasti saya akan cari sendiri dulu. Kalau memang udah cari sendiri, udah nggak yakin, maksudnya masih merasa tidak yakin, saya pasti akan bertanya ke teman-teman saya. Tapi kalau memang pemberitahuan dari teman-teman saya juga masih merasa kurang konkret atau kurang yakin, itu bisa pasti langsung bertanya ke dosen, dan dosen pastinya akan membantu kita. Dan itu kurang lebih pembelajaran umum di awal itu belajar dari semester 1 sampai ke semester 2. Nah, habis itu di semester 3 juga
Selain itu di semester 3 ada yang namanya penjurusan atau peminatan. Kalau di jurusan arsitektur tahun saya itu ada 3. Yang pertama itu interior, yang kedua arsitektur digital, dan yang ketiga real estate. Kalau saya sendiri itu ngambilnya arsitektur digital, yang dimana banyak ajaran baru dalam mendesain menggunakan software-software yang bisa dibilang singkatnya lumayan sulit, tapi bisa dibilang mudah juga jika ingin dipelajari. Mulai dari belajar membuat bentukan-bentukan geometri hingga belajar membuat fasad tambahan bangunan tinggi atau perkantoran dan lain sebagainya. Kalau interior pastinya belajar spek-spek furniture lebih detail, dan real estate mempelajari harga-harga dan kalkulasi hitungan di lapangan langsung. Itu sih kurang lebih yang saya pribadi tahu dari penjurusan di luar arsitektur digital. Dan ini berlangsung hingga semester 5, berikut dengan kelas-kelas yang diajarkan. Nah, ketika masuk semester 6 dan 7 ini tuh adalah masa-masa di mana kalian bisa memilih apakah kalian nantinya mau membuat penulisan seperti yang disebutkan sebelumnya oleh Bung Nina juga nih, ada yang namanya enrichment program. Nah, ini kalian tuh bisa milih mau buat penulisan, mau study abroad, atau mungkin magang. Kalau kebetulan saya sendiri tuh ngambilnya magang, bukan karena jenuh di kampus atau butuh uang tambahan, tapi memang karena banyak juga ilmu-ilmu di luar kuliah, contohnya di kantor atau di lapangan langsung yang hanya kalian dapatkan di dunia kerja. Itulah sebabnya kenapa saya ngambil magang, bukan penulisan ataupun study abroad. Sebenarnya banyak juga sih ilmu yang kalian bisa ambil di luar magang, tapi memang caranya aja yang berbeda gitu. Nah, setelah menyelesaikan enrichment program ini, saya baru memasuki tahap akhir. Nah, tahap akhir ini saya secara online kan dikarenakan pandemi. Mungkin saya nggak tahu nanti secara kalau pembelajaran kalian, karena kalian kan mahasiswa baru ya nanti ya jatuhnya. Nah, kalian tuh pembelajarannya gimana awal-awal? Kalau saya kan dulu langsung diajarin langsung, jadi langsung ada prakteknya. Kalaupun gambar bisa langsung depan dosen dan lain sebagainya. Dosen pun bisa memantau. Kalau secara online nanti kan saya sendiri tidak terlalu tahu caranya gimana. Paling yang saya tahu tuh selama online skripsi itu dibimbingnya melalui Zoom, banyak obrolan melalui grup WhatsApp dan lain sebagainya gitu sih. Nah, di luar pengalaman kuliah yang tadi saya udah ceritakan secara singkat, ada juga nih syarat-syarat penting sidang yang bisa dibilang termasuk mudah, karena bagi saya ada 3 poin yang kalian harus ingat di luar hanya menjalankan kuliah ataupun kegiatan BEM, atau kalau BEM biasa disebut tuh kalau di sekolah-sekolah seperti OSIS gitu ya. Ada 3 hal penting yang kalian juga nggak boleh lupa nih selain menjalankan kuliah. Yang pertama itu adalah memenuhi syarat jam community service. Itu kalian nanti akan tahu kok community service itu dapatnya dari mana. Lalu ada poin SHT, dan yang terakhir itu yang paling sederhana lah bisa dibilang, tapi banyak makanannya, yaitu menjalani kuliah dengan baik agar tidak rugi waktu dan rugi ilmu. Gitu sih. Sekian cerita singkat pengalaman kuliah di jurusan arsitektur. Mohon maaf jika ada 1-2 kata yang salah. Jika memang ada yang mau ditanyakan, silahkan secara misalkan ada yang mau tanya pengalaman ini gimana dan sebagainya, boleh aja langsung ditanyakan. Baik, terima kasih. Makasih Kak Redi ya untuk sharingnya, cukup lengkap ya. Nah, jadi adik-adik semua bisa dapat informasi dengan baik dari mulai jurusannya, terus belajar apa di arsitektur, pengalaman jadi mahasiswa arsitektur kayak apa, dan yang paling penting profesi arsiteknya sendiri dari Pak Denny ya. Oke, Bu Iren, boleh kita coba buka sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Bu Iren. Kalau ada yang mau ditanya, boleh ya langsung sampaikan langsung ke kita, atau kalau masih malu boleh tulis di chat. Nanti kita jawab ya, silakan. Silakan anak-anak yang mau bertanya. Saya dulu deh undang, bukan pertanyaan sih. Ini memancing ya Pak Denny. Berdasarkan pengalaman Pak Denny sebagai arsitek profesional ya,
sebagai arsitek harus jago gambar nggak sih gitu? Atau bagaimana? Strateginya gimana ya? Suka dengan arsitektur tapi gambarnya nggak jago nih. Nah, gimana Pak? Saya termasuk tipe yang nggak jago gambar. Jadi teman-teman Ready itu mahasiswa saya. Ray, kita pernah itu ya, pernah satu kelas ya, kalau nggak salah. Saya termasuk arsiteknya sebenarnya nggak jago gambar. Saya menggunakan sketsa tangan saya itu lebih banyak ketika ngutak-ngutik denah saya sendiri karena saya mengerti apa yang saya gambar. Yang kedua ngejelasin ke para pekerja di lapangan, ke tukang. Udah itu aja. Selebihnya semuanya dibantu sama software, semua dibantu sama komputer. SketchUp sekarang teman-teman bisa download dan itu gratis. Atau sekarang udah zamannya building information modeling, mulai coba-coba belajar gitu ya karena emang pengen jadi arsitek. Tapi sketsa atau kemauan kita untuk nyoba-nyoba naris atau gambar di kertas itu penting gitu supaya karena menggambar itu di otak teman-teman, sekali lagi mikir, membayangkan, imajinasi itu yang paling penting dipunyai arsitek lebih daripada menggambar. Tapi imajinasi itu akan lewat aja gitu kalau misalnya kita nggak turunin di kertas. Makanya saya selalu sedia sketchbook saya yang di iPad gitu ya untuk nyoret apapun yang saya pikirin. Jadi kalau ada pertanyaan harus pinter gambar nggak? Bisa gambar baik, pinter gambar nggak harus, tapi punya kemauan menggambar itu penting. Gitu. Jadi kalau dari saya sih itu Bu Nina. Jadi terima kasih. Saya tambahin sedikit. Iya, boleh Pak. Lebih penting lagi malah kemauan kalian untuk jalan-jalan, eksplorasi. Jadi saya dapat banyak hal, banyak inspirasi gitu ya dari perjalanan saya ke beberapa tempat, ke banyak tempat. Supaya dari jalan-jalan itu saya coret-coret gitu ya, saya bikin sketsa, akhirnya saya nggak tahu di proyek mana itu kepake. Jadi untuk jadi arsitek yang dibutuhkan apa? Kalau Ready pasti tahu tuh, saya selalu jawabnya, udah deh jalan-jalan yang jauh deh, jalan-jalan yang banyak deh, supaya kita dapat banyak inspirasi. Gitu Bu. Menginspirasi ya. Nah, jadi jago gambar nggak wajib. Bisa gambar, bagus, karena akan membantu kita menjelaskan ya, entah ke klien atau tukang ya. Waktu kita. Tapi punya kemauan menggambar itu paling penting. Yang penting kemauan mau menggambar, niat menggambarnya, karena memang harus memulai ya Pak Denny ya, melangkah mulai dan jalan-jalan. Ini saya Pak Denny, Bu Widya, saya nggak tahu ya Ready apa suka jalan-jalan nggak, tapi kami bertiga nih dosen yang doyan jalan-jalan. Ya, menikmati karya desain ya yang terbangun itu. Oke, masih ada pertanyaan lagi nggak? Atau ada pertanyaan udah terpancing nih mau nanya apa? Silakan Rangga, sampaikan langsung. Boleh Rangga, silakan. Rangga ini temennya Citra nih Rangga. Citra, Cinta. Saya mau tanya ke Pak Denny. Dulu enggak. pas ke Pak siapa? Ready apa saya? Ke Pak Denny. Oh Pak Denny. Iya sorry. Dulu pas mendapatkan first client itu gimana cara nge-propose-nya Pak? Wih mantap. Keren pertanyaannya. Mantap. Berarti udah cita-cita jadi arsitek nih. Jadi enggak. Ya. Nih gini ya. Saya tampung dulu apa saya langsung jawab? Langsung aja. Langsung ya. Enggak, jadi gini, kalau kamu kenal profesi dokter gitu ya, profesi dokter tuh ada yang namanya koas. Jadi setelah kuliah 5 tahun mereka terus udah gitu koas dulu 2 tahun baru mereka jadi dokter. Nah, kalau profesi arsitek sebelum saya mendeklar diri saya sebagai arsitek gitu ya, ada ujiannya dan lain-lain. Saya harus kerja dulu, magang namanya, kerjalah, bukan magang, kerja sama orang 2 tahun. Nah, saya kerja tuh 2 tahun. Nah, pada saat saya kerja itu ada satu sayembara di salah satu tabloid, dulu namanya tabloid rumah. Jadi
Saya iseng tuh karena apa namanya emang bukan hobi gambar, hobi bikin denah gitu ya. Saya masukin karya saya ke tabloid itu. Dan dari situ ternyata ada salah satu pembaca yang lagi mau punya atau mendesain klinik gigi. Nah, akhirnya dia telepon ke tabloid, tabloidnya ngarahin ke saya. Nah, dari situ saya dapat uang pertama kali sebagai Denny Setiawan. Bukan kerja sama orang. Tapi pengalaman kerja sama orang itu penting sih. 2 tahun itu atau 3 tahun itu mengajarkan saya banyak hal. Tapi kalau ditanya klien pertama dapat dari mana? Klien pertama dapat dari saya ikut lomba, saya jadi salah satu finalis, habis itu dapat klien deh. Gitu caranya. Oh, berarti kayak juga kita yang aktif cari yang seeker yang buat arsitek-arsitek gitu ya Pak ya? Oh iya dong. Zaman sekarang kalau pasif udah nggak dapat makan deh. Gitu. Cuma kalau di profesi arsitek ya kita memang nggak boleh ngiklan, nggak. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita bikin karya sebanyak-banyaknya, terbangun nggak terbangun, kita publish aja di Instagram. Tapi jangan dikasih bumbu iklan. Maksudnya bumbu iklan tuh gini. Denny Setiawan, arsitek terbaik di Jakarta, tertampan dan terbaik. Nggak boleh gitu. Nah, kirim aja semua, pokoknya gini, Instagram atau sosmed kamu tuh gunain untuk kamu upload apapun yang kamu buat. Upload aja, jangan dikasih buku keterangan, jangan kasih buku caption gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi kamu lihat deh Instagram saya itu ya gitu aja gitu. Apapun yang saya buat, saya tempel aja di situ. Oh, oke. Berarti kitanya yang mesti terus ngegali-gali otak kita buat terus berkarya-karya, terus kita publish aja, nanti bakal ada yang nyantol gitu ya Pak? Tapi lama-lama gini nggak, lama-lama setelah kamu masuk ritme sebagai mahasiswa arsitektur atau profesi arsitek gitu ya, lama-lama kamu akan, kok hari ini gue nggak ngapa-ngapain ya? Nah pas nggak ngapa-ngapain pasti bikin sesuatu deh. Jadi kalau ditanya, Pak Denny kapan punya waktu luang? Nggak pernah. Karena pasti ada yang dikerjain gitu. Saya nggak tahu Reddy udah dapet mood yang sama kayak gitu apa belum. Tapi rasanya saya, Reddy dan teman-teman yang lain itu bertindak dengan cara yang sama atau berpikir dengan cara yang sama. Gitu nggak? Oke, makasih banyak Pak. Sama-sama. Oke, makasih Rangga. Tuh, jadi networking tetap perlu dibangun. Membangun networking baru lebih penting lagi ya untuk mempublikasikan kita ya. Nah, apalagi zaman sekarang ya Pak Denny ya, ada Instagram, ada sosmed. Aduh, enak banget deh. Beda zaman saya, apalagi zaman Bu Widya ya. Lebih lama lagi ya. Jadi sebetulnya nggak ada masalah lah kalau sekarang, tinggal tadi yang Pak Denny sampaikan, niat, kemauan tinggi gitu ya. Dan boleh tuh jadi followernya Pak Denny, cari di Instagramnya. Oke ya, ada lagi nggak pertanyaannya terkait apalah, terserah. Adakah? Malu bertanya sesat di tikungan loh. Halo. Ya, Bu Widya, silakan Bu. Calon arsitek, ayo dong bertanya supaya kamu tidak sesat nanti kalau sudah memilih jurusan arsitek yang tugasnya banyak dan tidak tidur-tidur. Tapi Bu Widya, kalau boleh kesaksiannya, saya selama kuliah itu cuma 2 kali seingat saya nggak tidur seharian. Semalaman gitu ya. Selebihnya saya masih tidur walaupun jam 1 malam. Tapi itu matanya diganjel sama tusuk gigi atau sama korek api? Enggak Bu, pakai musik. Boleh tuh di-share Pak, gimana tipsnya? Karena pada ketakutan kali, banyak tugas, aduh takutnya malah. Kalau tugas itu banyak, cuma tugas banyak ya. Tugas banyak, cuma memang begitu pulang langsung dikerjain, sebisa mungkin langsung dikerjain, jadi jangan numpuk. Nah yang bikin begadang itu kalau pas numpuk.
Gitu. Jadi seingat saya, sepengalaman saya waktu kuliah dulu, Bu Widya juga PR-nya nggak sedikit ya, dari Bu Widya tuh banyak juga. Cuma selesai tuh ya nggak ngejar nilai sempurna sih, cuma ya selesai aja gitu, dan nggak terlalu banyak begadang. 2-3 kali sama salah begadang. Iya. Gimana Lukas? Tadi udah manggut-manggut, senyum-senyum. Ayo dong, tanya, pingin tahu apa? Atau Warangga lagi yang mau tanya, atau siapa ini? Mana yang? Yang cewek dong. Ayo yang cewek, saya pakai Keisha kali ini. Halo Keisha. Gak usah segan-segan, supaya jangan salah masuk jurusan loh. Silahkan Margareta. Ayo, silahkan. Masih ada waktu sayang. Tanya lagi dong, boleh nggak? Boleh, silahkan. Kalau arsitek itu juga kayak ngerancang daerah tempat tinggal nggak sih, atau cuma sekedar bangunan doang? Oh, yang dimaksud bangunan kan itu dari apa sih, pos jaga pun bangunan, gerbang masuk ya, daerah klaster atau apa itu kan juga bangunan, mesti tahu. Ya termasuk mall, apartemen, ya semuanya lah arsitek yang mendesain. Tenang aja, selangkah demi selangkah pasti bisa. Ayo Rangga, bertemu saya di kelas nanti. Bagaimana? Siap? Siap ya. Yuk, siapa lagi? Ready apa ya? Iya. Bukan. Bu Widya, saya izin nambahin sedikit ke Rangga ya, Bu. Yuk, silakan. Kamu nanti habis ini PR-nya, saya kasih PR deh, saya kan dosen ya, jadi saya kasih PR. Belum resmi, Den. Harusnya hari ini tuh mata kuliahnya Introduction to Architecture. Nah, di mata kuliah itu saya suka ngasih PR gitu. Jadi, nah PR-nya adalah Rangga nanti search salah satu arsitek wanita terbesar gitu ya, namanya paling terkenal gitu ya, namanya Zaha Hadid. Nah, Zaha Hadid itu pernah bikin sepatu. Jadi search by Zaha Hadid gitu ya. Terus kelihatan nih sepatu. Nah, ada lagi satu arsitek dunia namanya Alvar Aalto. Dia Norwegian atau pokoknya Skandinavian sana lah. Nah, si Aalto itu punya banyak desain gedung, punya banyak desain kota, tapi dia ngedesain sendok. Gitu. Jadi kalau kamu mau tahu skup besarnya profesi arsitek tuh mulai dari desain sendok sampai ke kota. Oh, jadi kalau desain kota itu juga termasuk arsitektur ya, Pak? Ada banyak ilmu tentang perkotaan itu adanya di arsitektur. Tapi specifically kalau misalnya mau desain kawasan itu ada jurusannya namanya planologi. Tapi di jurusan arsitektur kita belajar tentang tentang kota banyak banget. Dan di Indonesia tuh banyak loh ahli-ahli tata kota yang latar belakangnya arsitek. Oh, jadi kalau misalkan kita mau jadi ahli tata kota tuh bisa ke planologi juga, bisa ke arsitektur juga ya, Pak? Betul. Tapi kalau kamu base-nya on design, itu masuknya ke arsitektur. Kalau base-nya on kebijakan, itu masuknya planolog. Oh, oke. Makasih banyak, Pak. Jadi, kamu bayangin dulu, kamu sukanya ngedesain apa bikin peraturan. Kalau bikin peraturan, coret-coret doang, bikin peraturan, itu ke planolog. Kalau mulai ngedesainnya, tamannya mau ditaruh di mana, rumah ibadahnya mau ditaruh di mana, itu masuknya ke arsitektur. Oh, oke. Terima kasih, Pak. Yuk. Mungkin lengkapnya Rangga, S1-nya kamu arsitektur dulu. Terus diteruskan nanti masuk ke perancangan kota. Jadi kamu bisa membangun dari gardu jaga, gerbang, rumah, bangunan tinggi, sampai perkotaan. Jadi lengkap semuanya kan? Oke. Ya, semangat ya. Ayo Lukas, senyumnya nih yang ganteng-ganteng. Ayo. Siapa lagi ini? Keisha sama Margareta ditutup terus nih. Nah, sambil nunggu pertanyaan ya, ini contoh maket ya dari senior ya, yang tugas akhir beberapa waktu lalu lah ya. Jadi tadi bangunannya macam-macam ya.
bisa ada stasiun, ya, stasiun kereta nih, boleh diajukan untuk desain. Lalu ini nih, bagian dari kota ya. Nah, ya. Ini melayang nih kayaknya ya, karena di bawahnya ini jalur cepat ya. Jalur cepat di Jakarta nih, ya. Terus bisa juga, nah ini merancang apa nih? Pusat rehabilitasi narkoba gitu ya. Ada lagi, nah ini konservasi ya, bangunan cagar budaya ya. Kemudian, nah ini interiornya. Jadi mahasiswanya bikin 2 maket, rajin banget ya. Nah, terus ada juga ini pasar ikan mungkin ya, pelabuhan atau pasar ikan nih ya. Contohnya. Ada lagi nih, ini tampak marketnya ya. Nah, ini apa? Nah, pusat perdagangan, perbelanjaan ya. Bisa juga. Ada lagi nih, membuat rusun ya. Rumah susun atau apartemen ya, rumah susun sepertinya nih ya. Kemudian ada pusat wisata ya. Nah, buat apa namanya ya? Mungkin seperti area untuk pertunjukan kesenian ya. Nah, ini juga ada, ini apa ya? Kayaknya apartemen kalau ini ya. Apartemen. Nah, ini TK, sekolah TK ya. Nah, ini apa namanya? Sama ini tempat budaya juga ya, bukan apa istilahnya, pusat kebudayaan barangkali ya. Nah, ini. Nah, terus ada lagi ini pasar ya, pasar. Ada lagi, nah ini kawasan Sunda Kelapa nih, pelabuhan ya. Nah, ini bagian dari rancangan tadi ya, yang didetailkan. Nah, itu apartemen. Lalu ini apa? Ada hotel ya. Ada sama pasar juga. Kasih nomor Ya. telepon, aku lupa catatnya. Terus udah kawasan ya. Nih, sekolah. Nah, ini ada cottage mungkin ya, atau apa ini ya? Bukan cottage sih, rumah apa ya? Kayak rumah betang juga panjang nih. Tak jelas nih fungsinya. Nah, ini masih kawasan heritage ya, bangunan tua. Ini pasar bunga. Nah, pasar bunga ya. Ini apartemen sepertinya sama ruko. Ya. Terus apa lagi nih? Nah, ini perumahan ya. Perumahan. Ini sekolah TK kali tadi ya. Jadi banyak ya sebetulnya bangunan-bangunan yang nanti mungkin kalian akan pelajari, sehingga nanti kalian proyeknya apapun insya Allah bisa lah untuk merancangnya ya, museum. Jadi pengetahuannya aja, pengetahuan yang harus dipelajari di dunia pendidikan arsitektur. Tapi kalau untuk praktek di lapangan ya kayak Pak Denny ya, eksplorasi sendiri jadinya nantinya. Gitu kira-kira ya. Oke, saya stop. Mudah-mudahan udah ada pertanyaan lagi. Nah, ini nih, udah ada pertanyaan nih. Kak, caranya gimana mengasah imajinasi sebagai arsitektur? Ya, sebagai arsitek gitu ya. Ada standarisasinya enggak? Nah, silakan nih Pak Denny atau Kak Redi atau Bu Widya menjawab. Kak Di Redi chat dong. tuh ada. Karena manggilnya Kak ya, bukan Pak. Ayo, Redi dulu, terus Denny, nanti saya yang kasih. Kak Terakhir, Redi kalau udah lengkap nggak usah ditambah lagi. Yuk, silakan Redi. Bicara soal ini kan pertanyaannya Kak, cara mengasah imajinasi sebagai arsitek gimana ya? Kalau mahasiswa arsitek deh, kamu kan masih mahasiswa arsitek Redi. Mahasiswa, ya benar. Kalau saya sendiri sih cara mengasahnya kan pastinya kan nggak mungkin semata-mata tiba-tiba mulai ada di pikiran kita. Pasti kan kita bisa membayangkan sesuatu pasti karena apa yang sudah kita pernah lihat. Kalau memang kalian bukan tipikal orang yang suka jalan-jalan, otomatis kan itu penglihatan kalian terhadap dunia luar atau bangunan-bangunan imajinasi kalian tuh pasti kan terbatas. Tapi itu juga nggak menghalangi kalian dari memiliki imajinasi yang bagus gitu loh. Dalam artian kalau memang kalian bisa mau mengeksplorasi, bisa menggunakan, sekarang kan udah banyak media ya untuk bisa menggunakan
media sosial untuk mencari-cari referensi, bisa menggunakan melihat-lihat artikel yang ada di website. Kalau yang paling umum sih biasanya kan ngelihat di ArcDaily itu ada salah satu website arsitek yang ternama, di mana kalian bisa melihat contoh-contoh bangunan sebagai pacuan-pacuan imajinasi kalian untuk membuat bangunannya gitu. Tapi kan kalau ini kan ngomongin secara sebagai mahasiswa ya, tapi kalau nanti udah secara bertemu dengan klien itu kan pasti kan banyak kemauannya ya. Nah dari situlah kalian juga bisa nanti belajar. Misalkan klien tiba-tiba minta, saya mau konstruksi rumah yang berkonsep nuansa Jawa, dan sedangkan kalian tuh jarang banget ngelihat arsitek bangunan yang menggunakan konsep Jawa. Nah itu bisa dilihat dari bangunan arsitek yang udah dibangun oleh KDNI juga tadi salah satunya yang di Koma Harimurti gitu. Itu kan bisa dibilang benar nggak Pak Denny kalau itu menerapkan konsep Jawa? Benar ya? Banget. Ya itu bisa jadi salah satu contohnya. Atau enggak ya kalau kalian mau cari ada tiba-tiba yang milenial kliennya minta yang modern kontemporer, itu kan kalian bisa cari juga di internet apa sih modern kontemporer, sehingga imajinasi kalian tuh terbentuk dari situ, dan nanti muncullah desain ideal dari tiap masing-masing diri kalian sendiri gitu sih, yang ngebuat nanti kalian juga dikenal oleh orang. Jadi desain kalian dikenal baru nama kalian gitu sih. Itu jawaban sederhananya lah dari saya. Gimana kalau dari Kak Denny? Nah, ayo Pak Denny, sekalian ada standarisasinya nggak? Nah, ditambahkan Pak. Pertama, balik lagi pertanyaan Ekesia. Ready tahu lah, waktu saya ngajar Ready, saya bilang, atau di semester awal biasanya saya bilang, saya belajar, cara saya belajar dulu adalah yang pertama saya punya majalah langganan. Karena dari majalah itu saya bisa tahu gitu ya, sebenarnya arsitek tuh ngomongin apa dan bahasanya seperti apa. Itu penting. Yang kedua, saya termasuk orang yang energinya sedikit agak berlebihan gitu ya waktu kuliah gitu. Jadi di mana ada rumah tinggal karya arsitek yang dibuka untuk umum, saya kejar. Saya pernah ngejar rumah di Bandung, saya pernah ngejar rumah di Sukabumi gitu ya. Saya ngeliatin tuh karyanya. Oh ternyata beda ya desain rumah yang didesain oleh arsitek dan rumah pada umumnya gitu. Jadi dari situ saya belajar. Jadi kalau misalnya ditanya cara mengasah imajinasi seperti apa? Imajinasi saya terbentuk dari apa yang saya lihat. Kamu nggak bakal punya imajinasi dari sesuatu yang kamu belum pernah lihat. Nah di arsitektur itu punya standar namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, cara belajarnya sama. Jadi sama Bu Widya dulu saya ingat semester awal gambarnya Bu Widya saya harus tiru tuh selengkap-lengkapnya. Habis itu baru saya modifikasi dengan karya saya sendiri. Nah, dari situ mulai imajinasi saya belajar. Dari pengetahuan dasar, kalau misalnya kita belajar karate misalnya, itu pengetahuan dasarnya cuma 2. Mukul sama nendang. Nah, di arsitektur itu pengetahuan dasarnya ada beberapa yang kamu harus kuasai, termasuk cara menggambar. Nah, kalau kamu udah menguasai cara menggambar, bikin gambar kerja, kamu mau bikin apapun bebas deh. Gitu. Jadi itu cara mengasah imajinasi. Lalu yang kedua, Kak, kalau arsitek itu ada standarisasinya nggak sih? Standarisasi gini, teman-teman, kita punya beberapa textbook. Salah satunya adalah Newford Data Architect, Time Saver Standard dan lain-lain. Tapi itu standarisasi yang sebenarnya dasar sekali, yang kita nggak ikutin pun sebenarnya nggak, selama kita punya alasan ya, itu masih bisa. Nah, tapi kalau ditanya ada standarisasinya nggak ada. Tapi kita punya kesempatan untuk mereview standar itu, supaya kita bisa dapat sebuah karya yang lebih baik daripada standar. Nah, kalau kamu lihat ya perbedaan desain by architect dan rumah-rumah biasa atau bangunan biasa, kamu bisa ngelihat deh, bangunannya arsitek biasanya beyond standar, dimodifikasi dari standar gitu. Jadi yang standar-standar nggak asik, pokoknya harus beda gitu teman-teman. Gitu Bu. Cukup? Ya, apa masih silakan Bu kurang? Widya, ditutup Bu. Dari pertanyaan tadi, kalau dari Bu Widya gimana kira-kira? Ya, ini Pak Denny ini selalu bilang Bu Widya terus. Nanti anak-anak takut loh sama saya. Tapi kalau nggak ketemu Bu Widya, saya nggak bisa bikin karya-karya yang tadi Bu. Jadi ya memang harus disebutkan.
Oh, terima kasih atas kenangannya yang indah ya, sebagai mahasiswa dan dosen ya. Tapi saya galak loh, sering marah ya, sering menghukum ya. Oke, saya lanjutin ya. Jadi kalian ini kalau bercita-cita menjadi arsitektur, mesti punya punya citra rasa ya. Kalau melihat bangunan atau melihat apa saja lah, suka. Mungkin anak laki itu lebih senang misalnya sepatu atau tas atau apa, dilihat kan sampai detail. Lihat saja dulu. Lihat-lihat bangunan, lihat-lihat barang-barang yang kamu suka lah. Termasuk jalan-jalan ke mall, jangan belanja terus nih atau cewek yang dicari. Lihat detailnya. Misalnya, loh dindingnya nih kok besar sekali gitu apa, dan itu diperhatikan. Sesudah melihat, nanti kan kalau masuk jurusan arsitektur, kamu tuh akan saya bimbing dengan tugas-tugas itu dengan mempelajarinya, yang seperti tadi Pak Denny bilang, dengan menyalin. Karena kamu kan sebenarnya kertas putih yang belum mengerti apa-apa. Dengan menyalin bangunan yang saya jadikan contoh itu dengan baik, teliti, dan benar. Ya, kalau sudah kamu mempelajari dan mengerjakannya, nanti kan ada kesulitan, terus ada oh begini ya mengerjakannya, ada pengetahuan, itu yang mengisi memori Anda perlahan-lahan dari melihat, mempelajari, memahami, lalu mengerti. Sesudah itu mulailah kamu berkreasi. Jadi itu berkreasinya ya membuat denah rumah atau apalah banyak gitu ya, pekerjaan yang tadi dibilang apa tuh, kalau kita bilang estetika itu membentuk, dan baru kamu berinovatif lah. Sekarang Pak Denny itu sudah melampaui saya loh karyanya. Saya aja nggak pernah punya biro, nggak pernah terkenal sampai ke India, cuma bolak-balik Syahdan, bolak-balik Syahdan. Ya, jadi saya juga bangga salah satu mahasiswa saya yang berhasil jadi arsitek. Jadi kalian nggak usah takut, masuk aja BINUS, kita bimbing, pasti nanti jadi terkenal seperti Pak Denny. Betul kan, Den? Semangat ya. Bagaimana Bu Nina? Kita mengharapkan saya kan ibu aja. Ya. Ini pertanyaannya menarik nih dari Lukas ya. Ada matematik yang rumit nggak? Nah, Redi, gimana nih pengalamanmu selama jadi mahasiswa arsitektur? Belajar matematik rumit nggak? Ada di arsitek mah, sipil boleh. Pertanyaan awal ya bagi para calon mahasiswa yang mau masuk, terutama masuk jurusan arsitektur, itu pasti pertanyaannya balik lagi ke hitung-hitungannya gimana sih, susah nggak? Kalau dari saya pribadi sendiri, dari sekian banyak mata kuliah, nggak banyak memang yang mengajarkan pekerjaan kuliah tuh yang harus menghitung dengan cara yang susah, dan banyak cara simpelnya juga. Tapi memang ada beberapa mata kuliah yang mengharuskan menghitungnya secara benar gitu, kayak misalkan struktur bangunan itu kan, kalau misalkan perhitungannya salah ya gimana mau terbangun. Tapi itu juga kan pasti diajarin oleh Bapak Ibu dosen, pasti akan ngerti kok. Nggak sesusah yang dibayangin kok, atau yang kalian dengar dari teman-teman kalian yang memang belum kuliah gitu, atau bicara-bicara gitu sih kalau dari dan sesuai pengalaman sendiri, bagi saya sendiri pun nggak susah, bahkan dibilang nggak susah dan nggak gampang, tapi lumayan mudah gitu kalau emang mau dipelajari gitu sih. Ya, jadi Lukas tenang, tidak ada matematik integral, tidak ada matematik apa itu? Nggak ada, iya, sin kostan gitu-gitu udah nggak ada sih. Nggak ada. Hanya sinus, kosinus itu yang paling susahnya, karena kan harus ada derajat ya, ada sudut, ya nggak? Kali tambah bagi kurang, nah itu yang paling penting. Ya. Balik lagi ke masa SD ya Bu ya. Iya. Semua ada rumusnya, jadi kalian tinggal memasukkan angka-angka hasil pengukuran ke dalam rumus. Kalaupun ada simulasi pakai teknologi komputer ya, jadi enaklah jadi arsitek, mahasiswa arsitek sekarang nih, zaman kekinian. Saya tambahkan gitu ya. Bu Nina, yang susah adalah skala. yang susah tuh itu membangun kemauan. Saya setuju tuh yang Pak Denny sampaikan. Jadi dimanapun ya, bidangnya nggak usah arsitek ya, semua bidang apapun ya, niat itu penting. Setuju. Mimpi itu
harus dibangun. Gitu Harus ya. tinggi-tinggi ya. Iya. Jadi yang paling susah itu mulai sebenarnya. Iya Narik ya, garis melangkah. start Satu paling langkah pertama ya Pak Denny. betul. Kalau udah dapet gitu ya moodnya udah lancar. Iya, susah di stop. Sampai kayak Susah Pak Denny itu bilang, udah jadi habit. Kalau nggak ada kegiatan malah bingung, aneh gitu ya. Nah itu kalau itu udah jadi habit tuh, kalau udah sampai seperti itu ya. Oke, kayaknya dari kita cukup Bu Iren ya. Semua udah disampaikan. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan nih para siswa SMA Penabur ya tentang dunia arsitektur dan profesi arsitek ya. Lebih mantap nanti. Terima kasih. Kak, saya mau nanya dong, Kak. Nah, ada lagi bagus. Nah, gitu kan begitu mau akhir berani. Good. Kalau saya nanya Kak, kalau arsitek itu kan pasti perlu yang namanya gambar-gambar ya Kak ya. Kalau misalnya kita nggak punya device atau alat kayak tablet yang mumpuni itu kira-kira bisa survive nggak Kak? Nah, Pak Denny mungkin yang bisa jawab tuh. Kak Redi dulu lah. Gimana, Dia Re? punya laptop. Re, mau jawab, Re? Pak Redi masih di mute itu. Boleh diulangi? Gadget, Re. Gadget. Gadget. Harus punya ini enggak? Gimana biar gambarnya bagus? Apakah harus punya alat tertentu khusus gitu? Mungkin kalau alat-alat tertentu ya, mungkin secara gadget itu nanti bakal banyak dipakai setelah semester 3 ke atas sih. Mungkin lebih banyak menggunakan laptop gitu kan. Karena kan banyak juga software-software gambar, terutama untuk gambar-gambar bangunan itu adanya di menggunakan media laptop kan. Nah, tapi kalau berbicara soal alat-alat yang memang gadget secara bukan komputer ataupun laptop, misalkan di awal-awal perkuliahan itu semester 1 dan 2 itu masih banyak yang manual, seperti menggunakan penggaris segitiga, jangka, dan sebagainya, alat mewarnai itu kan. Bagi saya sendiri, dulu saya termasuk mahasiswa yang rajin membeli, ketika dosen minta pasti saya beli. Terkadang tuh nggak semuanya perlu memang, tapi ya bisa saja berbarengan dengan teman, sehingga karena kan kalau bagi saya sendiri nggak semuanya harus dibelilah, karena pada akhirnya kita juga menggunakan laptop gitu sih untuk gadget ya. Spek minimum laptop kira-kira segimana? Untuk spek minimum laptop saya sih kurang tahu ya standarnya seperti apa. Cuma kalau yang saya miliki sendiri itu pakai Acer Predator, itu udah cukup menanggupi lah untuk software-software tersebut. Kalau kalian yang nggak pakai Windows, pakai Apple, misalkan pakai Mac juga bisa. Cuman ada beberapa software seperti kalau misalkan mengambil arsitektur digital, itu ada software yang namanya Rhinoceros. Itu software-nya tidak mendukung di Mac, jadi bisa ya harus pakai Windows gitu sih. Jadi karena juga sebelum misalkan diperbolehkan oleh orang tuanya untuk membeli satu laptop lah, pilihlah yang benar gitu loh. Kalau memang Windows bisa dua-duanya ya udah Windows aja gitu. Gitu sih perihal gadget ya. Kalau gue fanatik Mac gimana dong, Re? Buat presentasi ke klien tuh biar canggih. Saya sendiri pun juga sekarang makanya Mac, karena kan udah nggak banyak menggunakan Rhinoceros. Rhinoceros dulu banyak digunakan di kelas geometri gitu-gitu sih. Iya. Jadi buat kalian yang masih sekolah nih ya, yang pasti tuh laptopnya speknya harus bisa untuk desain gitu. Dan rata-rata kalau untuk bisa desain itu mungkin di atas 8 juta ya harganya. Nah, sehingga itu bisa dipersiapkannya bertahap lah ya. Karena kalau semester 1 biasanya belum pakai, tapi nanti di semester 2, 3 baru pakai. Jangan dibeli sekarang, tunggu gabung dulu ya. Gabung jadi mahasiswa arsitektur dulu, baru beli laptop. Teman-teman, ini cuma sebentar aja ya, saya ngasih lihat pekerjaan gitu ya. Kebetulan kan lagi di kantor, jadi masih bisa ngasih lihat. Ini kelihatan ya layar saya ya. Ini software paling sederhananya dari arsitek, SketchUp ya. SketchUp. Bisa dipotong-potong gitu ya. Lihat. Ini free loh ya, kalian bisa pelajari sendiri juga. Dan mudah. Ini free web.
gitu ya. Ini contoh-contohnya. Lalu dari situ kita bisa ngelihat denahnya, presentasi ke klien. Ini loh ruang tamunya, ini ruang keluarga, ini ruang tidur, ini ada taman di atas bangunan. Gitu. Itu yang pertama, software pertama. Software kedua mungkin sedikit aja nih saya kasih lihat. Nah, ini yang lagi saya kerjakan di kantor. Jadi kita bikin denah gitu ya. Denah misalnya ini rumah, ini garasinya di mana, lalu ada tamannya, lalu ada ruang tidur gitu ya, ruang tidurnya menghadap apa. Ini loh teman-teman yang nanti teman-teman kerjakan di apa namanya? Di arsitektur. Jadi selama 4 tahun ya berkecimpungnya seperti yang Pak Denny sampaikan tadi, gambar-gambar aja. Makanya harus suka gambar, bukan jago gambar ya, suka melihat gambar, suka membuat gambar, mendesain. Nah, hampir 80% semua berhubungan dengan itu. Enak kuliahnya kalau yang hobi mah ya, yang suka. Saya aja sampai Jalan-jalan terus udah ya. seusia gini doyan ya. Itulah Ini saya kira-kira. udah jadi oma-oma mereka nih mestinya. Oke. Gimana Bu Iren? Ya, sudah ya, Bu Rohani sudah ya. Ya, Bapak Ibu, sebelum diakhiri kita boleh dokumentasi dulu. Saya mau SS. Oh iya, ayo nyalakan videonya jadi ingat. Iya, makasih Bu. Ya, sambil makan siang ya teman-teman. Enggak bagi-bagi. Ya, saya hitung ya 1, 2, 3. Satu lagi, sekali lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bu Iren. Ya. Ya, nanti dikirim ya Bu Iren ya. Oh iya Bu, terima kasih Bu Nina, Pak Denny, Bu Widya, dan Mas Freddy ya, sangat bermanfaat bagi sekolah kami. Dan semoga anak-anak juga bisa terinspirasi ya. Iya, jadi kenal lah profesi arsitek itu gimana ya, belajar arsitektur. Sangat menarik, betul Bu. Saya sendiri pribadi ini sangat menarik, jurusan yang sangat menarik ya. Terima kasih. Bu Airin berminat ya, boleh gabung nih. Ada satu ibu rumah tangga yang anaknya udah S2 tapi ikut bergabung sekarang udah lulus loh Bu. Oh iya Bu Dina ya. Ya. Waktu gabung usia 40. Seingat saya tuh. Iya. Kalau berminat silakan. Dengan tangan terbuka kita menunggu. Sungguh. Ya Bu. Oke. Satu saat Selamat Bu. siang ya. Baik. Ya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Apakah kami bisa pamit Bu Rohani, Bu Airin? Bu Iren? Terima kasih Kak. Udah ya. Mudah-mudahan sukses ya. Lulus UAN dengan baik dan masuk ke perguruan tinggi dan jurusan yang Anda semua. Iya Bu. Ya. Dadah. Terima kasih banyak. Ya. Pak Denny, anak-anak kita tutup Bu Widya, terima kasih ya. Ready juga terima kasih. Sama-sama ya. Terima kasih Pak Denny, Mas Freddy, Bu Nina dan Bu Widya. Pamit ya. Iya Bu, terima kasih banyak. Ya. Anak-anak sudah kita tutup dengan berdoa. Sudah tutup tuh.